731 memulihkan kesenjangan. Ahem, mungkin masih banyak lagi. Bagaimana kalau kita pergi ke sarang dan melihatnya? Bucang terbatuk datar dan berbicara, meredakan suasana canggung. Ya, ayo pergi dan melihatnya. Madus mengangguk berulang kali, ekspresinya bersemangat. Saat kerusakan Dewa Perang klan mekanik diperbaiki, mereka tentu saja paling bahagia. Semua orang segera terbang ke arah sarang daging. Tanpa halangan dari binatang buas eksotis berkualitas dewa, meskipun masih ada sejumlah besar binatang buas eksotis yang terbang keluar dari sarang, mereka sama sekali tidak dapat menghentikan laju banyak dewa perang. Segera, Lu Yuan dan yang lainnya tiba di depan sarang daging. Sarang itu begitu besar sehingga bahkan dapat dibandingkan dengan sebuah planet. Di sarang, ada banyak pintu masuk dan keluar seperti sarang lebah. Pada saat ini, binatang buas eksotis terus terbang keluar dari pintu masuk. Ketika mereka melihat Lu Yuan dan yang lainnya, mereka menyerang mereka dengan gila-gilaan seperti segerombolan belalang. Binatang-binatang eksotis ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan lebih rendah daripada binatang-binatang eksotis berkualitas dewa, apalagi raja-raja daging. Bahkan jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran yang jauh lebih kuat dari mereka, mereka sama sekali tidak takut. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Yuan tidak bergerak. Madus dan yang lainnya di samping melonjakkan energi spiritual mereka dan membunuh binatang-binatang yang bermutasi ini. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Dua binatang tingkat dewa yang besar bergegas keluar. Mereka memiliki sejumlah besar tentakel dan banyak mata di tubuh mereka. Cahaya hijau yang mengerikan menyala di tubuh mereka, dan sinar cahaya hijau melesat keluar dari mata mereka ke arah Lu Yuan dan yang lainnya. Namun, sinar hijau itu langsung berubah arah dan menembak kembali kedua binatang eksotis berkualitas dewa itu. Retakan ruang, cangkok ruang. Lu Yuan memutar ruang di depan sinar cahaya dan menembakkannya ke binatang eksotis tingkat dewa itu. Pada saat yang sama, Lu Yuan mengendalikan tubuh mereka di tempat. Kemudian, api cahaya membakar dari kehampaan dan menenggelamkan mereka. Hanya dalam waktu singkat, dua binatang eksotis berkualitas dewa itu mati di tengah jeritan yang menyedihkan. Ketika para dewa pertempuran melihat Lu Yuan membunuh lebih dari 10 binatang eksotis berkualitas dewa pada saat yang sama, mereka tidak lagi terkejut. Namun, mereka masih mendesah pada kekuatan Lu Yuan. Lupakan saja, aku tidak akan masuk. Aku akan membakar tempat ini saja. Mendengar ini, semua orang tercengang. Madus mengangguk dan menatap Lu Yuan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, saudara Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum. Kemudian, kekuatan spiritualnya melonjak gila-gilaan dan api cahaya menyala. Ledakan, api cahaya menelan seluruh sarang daging dan darah, dan tangisan menyedihkan terdengar dari dalam. Binatang buas eksotis dengan api terang menyala di tubuh mereka terbang keluar dari pintu keluar seperti sarang lebah. Ini semua adalah binatang bermutasi di atas level kaisar pertempuran. Bahkan binatang bermutasi dari level ini dibakar menjadi abu begitu mereka terbang keluar dari sarang. Api cahaya menyala, dan tanpa perlawanan yang lebih kuat, sarang daging segera hangus hitam dan mulai menyusut. Melihat sarang daging yang menyusut, Furious Star tersenyum. Sepertinya tidak ada binatang buas eksotis berkualitas ilahi yang baru. Yang lain juga mengangguk dan menghela napas lega. Bukankah itu lebih baik? Aku juga pernah menjadi bajingan. ... Ketika Lu Yuan menggunakan api cahaya untuk membakar sarang daging, pasukan sekutu dari 4 ras yang bertempur jauh di garis pertahanan melihat api cahaya yang menyilaukan seperti matahari di ruang hampa yang jauh. Semua prajurit pasukan koalisi dari 4 klan membelalakkan mata mereka karena terkejut. Itu, arah celah itu. Itu arah celah itu. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana bisa ada kekuatan cahaya yang begitu kuat di sana? Itu dewa perang. Itu pasti dewa perang. Mereka pasti telah membunuh binatang buas tingkat dewa dan berencana untuk menghancurkan sarang itu. Semoga berhasil, saudara-saudara. Dewa perang akan segera berhasil. Kita harus menghentikan binatang buas di sini apapun yang terjadi. Bunuh, bunuh. Tepat saat para prajurit pasukan sekutu mulai bersemangat, semua binatang buas yang menyerang pasukan sekutu berhenti pada saat yang sama. Mereka menoleh dan melihat ke arah sarang daging. Kemudian, mereka mengeluarkan raungan marah. Semua binatang bermutasi berbalik dan terbang ke arah sarang. Binatang buas yang padat itu seperti gelombang hitam dalam ruang hampa. Melihat ini,
Mata para jenderal dari pasukan aliansi 4 ras menyala. Kemudian, mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan meraung. Saudara-saudara, kejar dan bunuh binatang buas yang bermutasi ini. Binatang-binatang ini pasti merasakan bahwa sarang mereka diserang. Dia berencana untuk kembali dan memberikan dukungan. Kita tidak bisa membiarkan mereka kembali untuk mendukung kita. Bunuh mereka, kembalikan celahnya, untuk ras mesin, untuk kerajaan mesin, untuk alam semesta kita. Raungan marah terdengar dari pasukan sekutu dari 4 ras. Energi spiritual melonjak di sekitar para prajurit saat mereka menyerang ke depan, mengejar semua binatang bermutasi. Lu Yuan tanpa ekspresi saat dia memurnikan dan menghancurkan sarang daging sedikit demi sedikit. Madus, Furious Star, dan yang lainnya secara alami memperhatikan kembalinya binatang bermutasi. Nusing menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Bahkan binatang buas eksotis berkualitas dewa pun sudah punah. Apa yang bisa dilakukan binatang buas eksotis ini? Lai Yuan, yang baru saja diselamatkan oleh Lu Yuan, menyeringai dan segera berdiri. Dia meraung, jika kau ingin mengganggu saudara Lu Yuan, mintalah pendapatku terlebih dahulu. Jinka dan Yinggu melirik Lai Yuan, lalu melangkah maju. Jinka berkata, mari kita manfaatkan waktu ini untuk membersihkan semua binatang bermutasi ini. Madus mengangguk dan berkata dengan serius. Bagus, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kelompok Dewa Perang bergegas menuju binatang bermutasi yang telah kembali untuk bertahan. Dengan kekuatan Dewa Perang, mereka seperti serigala yang memasuki mulut harimau. Sejumlah besar binatang buas eksotis mati begitu mereka bersentuhan, dan jumlah binatang buas eksotis yang tersisa berkurang dengan cepat. Setelah beberapa saat, sarang daging yang awalnya seukuran planet terus menyusut hingga akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang, meninggalkan celah di membran alam semesta. Di luar celah itu, sejumlah besar binatang buas eksotis berkumpul dan berdesakan menuju celah itu. Lu Yuan melihat keluar membran alam semesta. Dalam kekacauan kuning samar, sejumlah besar binatang bermutasi meraung. Jumlahnya mengejutkan. Jumlah binatang super di alam semesta bahkan tidak 1%. Jika bukan karena ukuran celah yang terbatas, akan ada lebih banyak binatang eksotis yang masuk. Bahkan Lu Yuan terkejut ketika melihat pemandangan ini. Berapa banyak binatang eksotis yang ada di sana? Bukankah ini sedikit berlebihan? Dia menyipitkan matanya, kekuatan spiritual melonjak, ruang, waktu, bintang, kehidupan, kekuatan melonjak, di celah itu mengembun, lapisan menyatu, semua jenis perisai kekuatan, perisai diblokir di celah. Semua binatang eksotis diblokir di luar. Melihat bahwa mereka tidak bisa memasuki celah itu, binatang eksotis dalam kekacauan itu meraung dengan marah. Sinar cahaya hijau menyala dan membombardir perisai itu. Perisai itu hanya berfluktuasi sedikit, tetapi masih sangat stabil. Lu Yuan sama sekali tidak khawatir. Kecuali jika itu adalah ahli di tingkat Raja Daging dan Darah, tidak peduli berapa banyak binatang bermutasi yang ada, mereka tidak akan dapat menghancurkan perisai ini. Lu Yuan menghela napas sedikit dan melihat ke belakangnya. Madus dan yang lainnya di belakangnya telah mengalahkan kekuatan utama binatang bermutasi. Kelompok kecil binatang bermutasi yang tersisa dikepung dan dibunuh oleh pasukan aliansi 4 ras. Madus dan yang lainnya secara alami menyadari bahwa sarang daging telah terbakar habis menjadi abu dan segera kembali. Melihat bahwa Lu Yuan telah menghalangi binatang bermutasi di luar celah, mereka semua menunjukkan senyum terkejut. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Yuan. Seperti yang diharapkan, dengan bantuanmu, masalah ini diselesaikan dengan mudah. Furious Star berkata sambil tersenyum. Buchang dan Keluo juga mengangguk dan menatap Lu Yuan dengan heran. Buchang mendesah. Dengan Yuan di sekitar, wilayah manusia kita akan stabil seperti Gunung Tai. Madus, Bingling, Jinka, dan 3 ahli klan lainnya memandang Buchang dan yang lainnya dengan iri. Bagaimanapun, Lu Yuan adalah manusia. Meskipun keempat ras berada di perahu yang sama sebelum binatang bermutasi, sebagai manusia, Lu Yuan secara alami akan mempertimbangkan situasi ras manusia terlebih dahulu. Sebaliknya, wilayah manusia jelas merupakan tempat teraman dengan keberadaan Lu Yuan. Madus dan dewa pertempuran ras mesin lainnya dengan cepat kembali sadar. Mereka saling memandang dan berkomunikasi satu sama lain. Madus mendatangi Lu Yuan dan membungkuk dalam-dalam. Dia berkata dengan penuh terima kasih. Saudara Lu Yuan, saya tidak bisa cukup berterima kasih.
Jika bukan karena Anda, akan sulit bagi kami untuk melewati binatang eksotis berkualitas dewa tadi, belum lagi anggota darah mesin dalam kegelapan dan sarang daging besar ini. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu berapa banyak pengorbanan yang harus kita lakukan untuk memulihkan celah tersebut. Atas nama semua makhluk hidup di kerajaan mesin, saya mengucapkan terima kasih. Lu Yuan tersenyum. Senior, Anda terlalu sopan. Jika celah ini terus ditempati oleh binatang bermutasi, hanya akan ada lebih banyak binatang bermutasi di masa depan. Ini bukan lagi masalah kerajaan Meh, tetapi masalah seluruh alam semesta kita. Madus tersentuh. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Menurut pengaturan sebelumnya, Saudara Lu Yuan, Anda menghancurkan seluruh darah mesin sendirian. Selain itu, saya mendengar bahwa ada monster yang sangat kuat di sana. Saya pikir Anda juga membunuhnya. Selain memulihkan celah ini, jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami saja. Selama ras otomaton kami memiliki kesepakatan yang bagus, kami tidak akan mengatakan apapun. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia berpikir sejenak dan kemudian tersenyum. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang saya inginkan. Mendengar ini, mata Madus berbinar, memperlihatkan ekspresi antisipasi. Apa itu? Mereka takut Lu Yuan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, kebaikan Lu Yuan kepada kerajaan mesin terlalu besar. Jika mereka benar-benar tidak bisa membalasnya, mereka bahkan tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Mereka paling bahagia saat Lu Yuan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Lu Yuan tersenyum. Aku ingin inti hukum. Apakah kamu memilikinya di sini? Lu Yuan memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, hal-hal biasa benar-benar tidak berguna baginya. Hanya inti hukum yang sangat berguna bagi Lu Yuan. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, baik itu Madus dan para ahli ras mesin lainnya atau dewa pertempuran dari ras lain, mereka semua tercengang. Jantung hukum, ulang Madus. Lu Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ya, aku berencana untuk memahami hukum. Mendengar ini, Madus terdiam. Dia berpikir sejenak dan tersenyum. Sejujurnya, bahkan jika saudara Lu Yuan tidak mengatakan apa-apa dan bahkan tidak melakukan hal-hal ini untuk kerajaan mesin kita, aku akan memberimu jantung hukum. 732 lebih banyak hati hukum. Mendengar ini, Lu Yuan tercengang dan menatap Madus dengan kaget. Kenapa? Menurut Lu Yuan, hati hukum seharusnya menjadi harta paling berharga di alam semesta ini. Bagaimanapun, hanya mungkin satu bagian muncul setiap ratusan juta tahun. Mungkin hanya ada beberapa lusin hati hukum di seluruh alam semesta, bukan? Beberapa di antaranya telah digunakan oleh orang lain. Itu menjadi pertanyaan apakah masih ada 10 bagian di seluruh alam semesta. Madus benar-benar mengatakan bahwa Lu Yuan akan memberinya barang yang sangat berharga itu bahkan jika dia tidak melakukan hal-hal ini. Lu Yuan sedikit bingung. Madus tersenyum dan menunjuk binatang buas eksotis di luar membran alam semesta. Saudara Lu Yuan, seperti yang Anda lihat, jumlah binatang buas bermutasi di luar hampir tak terbatas, dan mereka selalu berpikir untuk memasuki alam semesta kita. Belum lagi sarang induk binatang buas eksotis itu. Pasti ada binatang buas eksotis yang lebih kuat di dalam. Sekarang, kita hampir tidak dapat memblokir serangan monster itu, tetapi itu tidak berarti kita dapat memblokirnya selamanya. Adalah hal yang baik bagi seluruh alam semesta bahwa seseorang dapat menembus batasan saat ini dan menerobos ke tingkat hukum. Kami telah mencobanya sebelumnya, dan kami tahu bahwa kami telah mencapai batas kami. Kemungkinan untuk menerobos sangat kecil. Tetapi Anda berbeda. Anda telah menunjukkan bakat yang sangat tinggi, jadi Anda pasti orang dengan harapan tertinggi untuk menerobos. Karena itu masalahnya, ras mesin kami secara alami tidak akan menyembunyikan apapun. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menerobos. Petik 2. Madus menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika itu sebelum insiden ini, kami mungkin masih memiliki beberapa motif egois. Tetapi sekarang, dengan hanya satu pelanggaran yang dilakukan, kerajaan mesin kami telah mengalami pukulan yang sangat besar. Kami mungkin dapat mempertahankannya untuk sementara waktu, tetapi kami pasti tidak akan dapat mempertahankannya selamanya. Saya hanya berharap bahwa saudara Lu Yuan dapat menerobos ke tingkat nomologis di masa depan dan melenyapkan binatang buas yang bermutasi ini. Petik 2. Ketika Lu Yuan mendengar desahan Madus, dia merasa sedikit rumit. Ini adalah kata-kata sepenuh hati Madus. Jelas,
mereka akan kelelahan saat menghadapi gelombang binatang buas. Ketika Furious Star dan Dewa Perang lainnya mendengar ini, mereka terdiam. Mata mereka berbinar saat mereka mengingat masa lalu di mana mereka melindungi membran alam semesta. Setelah hening sejenak, Lu Yuan mengangguk dengan serius. Jika aku bisa menembus level nomologis, aku secara alami akan melindungi alam semesta menggantikanmu dan menghancurkan semua binatang bermutasi. Selama aku, Lu Yuan, masih di sini, alam semesta ini akan tetap ada di sini. Mendengar ini, Madus tersenyum. Dia berkata, kerajaan mesin kami masih memiliki dua hati hukum. Kami akan memberikan kalian berdua inti nomologis ini. Selain itu, ini bukan untuk membalas kebaikan kalian. Ini adalah investasi bagi kalian untuk melindungi alam semesta ini di masa depan. Saudara Lu Yuan, kalian dapat memikirkan apa yang kalian inginkan. Lu Yuan tidak menyangka Ma dan yang lainnya begitu murah hati. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ambillah beberapa kristal spiritual, sumber daya, kultivasi, gen transenden, dan sebagainya. Dia tidak membutuhkannya, tetapi saudari King He dan yang lainnya masih membutuhkannya. Kali ini, dia mungkin juga mengumpulkan sumber daya kultivasi mereka. Hanya itu, Madus tercengang. Apakah seperti ini rupa seorang Taipan? Lu Yuan terdiam ketika dia melihat ekspresi terkejut Madus. Dia tersenyum dan mengangguk. Ya, itu saja. Baiklah, kami akan segera bersiap, kata Madus sambil tersenyum. Pada saat ini, Bingling, yang sepenuhnya terkondensasi dari embun beku dan memancarkan udara dingin, berkata, Saudara Lu Yuan, ras roh kita juga memiliki hati hukum. Ada 3, kekuatan dan bakatmu adalah yang terkuat di antara semua dewa pertempuran. Aku juga berpikir bahwa kau memiliki harapan untuk menerobos ke tingkat hukum. Setelah kita kembali, kita akan berdiskusi dengan rekan-rekan kita yang lain dan memberimu hati hukum untuk dikultivasikan. Namun, aku juga punya permintaan yang lancang. Ketika Lu Yuan mendengar kata-kata Bingling, dia sedikit tertegun dan terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak kali ini. Ini adalah hati hukum. Dia mengira bahwa dia akan beruntung mendapatkan 2 dari ras roh, tetapi dia tidak menyangka bahwa ras roh juga akan memiliki 1, dan mereka bahkan berencana untuk memberikannya kepadanya. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Bingling dan bertanya, Senior Bingling, permintaan apa yang kau miliki? Bingling perlahan berkata, baik itu ordo bencana alam di wilayah manusiamu atau darah mesin dari negara mesin, kau menemukan markas mereka dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Saya harap Anda dapat membantu kami menemukan markas pasukan roh kami dan membantu kami menghancurkannya. Ketika Lu Yuan mendengar ini, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah raja daging yang menetas di dalam darah mesin. Tanpa berpikir, dia mengangguk dan berkata dengan serius, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda tentang ini. Ketika semua orang melihat ekspresi serius Lu Yuan, hati mereka bergetar. Bahkan seorang ahli seperti Lu Yuan sangat serius. Orang bisa membayangkan betapa seriusnya masalah ini. Furious Star berkata, Yuan, katakan padaku, ada apa? Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, saya yakin Senior Madus dan yang lainnya pasti tahu tentang monster mutasi kuat yang saya temui ketika saya menghancurkan markas besar Machinery Blood. Lu Yuan tentu saja menyadari seorang Battle Saint bersembunyi di sudut. Namun, dia bukan anggota Machinery Blood, jadi Lu Yuan tidak terlalu memperhatikannya. Dia menduga bahwa dia seharusnya menjadi informan dari Machinery Kingdom. Selain itu, kata-kata Madus sebelumnya juga menunjukkan bahwa dia tahu tentang pertemuan Lu Yuan dengan King of Flesh. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka mengangguk. Bucang bertanya dengan ekspresi serius. Oh benar, kami belum bertanya padamu. Monster macam apa yang kamu temui di markas besar Machinery Blood? Kudengar dia sangat kuat dan bahkan bisa melawanmu. Benar sekali, Yuan. Kamu sangat kuat, tetapi monster itu benar-benar bisa bertarung denganmu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Luo bertanya. Lu Yuan mengangguk dalam-dalam dan berkata, sangat kuat. Monster itu disebut King of Flesh. Menurutnya, dia adalah salah satu master di bawah ibu mutasi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Ketika saya berada di markas besar darah mesin, saya menemukan bahwa dia masih dalam proses menetas dan belum menetas, jadi saya menghentikan proses penetasan dan membiarkannya menetas lebih awal.
Petik 2. Apa? Benda itu menetas di markas besar darah mesin. Seru Madus kaget. Yang lain juga tercengang. Bukankah itu monster yang keluar dari celah? Kata Furious Star kosong. Mereka selalu mengira monster itu keluar dari celah, tetapi ternyata tidak. Lu Yuan juga tercengang. Dia tidak menyangka mereka berpikir begitu. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, itu ditetaskan oleh markas besar darah mesin. Kita harus menanyakan detailnya kepada mereka. Lu Yuan menunjuk Garton dan anggota darah mesin lainnya yang berdiri diam di belakangnya. Garton dengan cepat berkata, Tuan, itu hadiah yang kami peroleh dari sarang induk binatang bermutasi melalui sebuah ritual. Butuh ratusan juta tahun bagi kita untuk menetas sampai sejauh itu. Semua orang terkejut dan menatap Garton, tidak tahu harus berkata apa. Lu Yuan melanjutkan, Raja Daging dan Darah itu telah menetas terlebih dahulu. Kekuatannya belum dalam kondisi paling lengkap. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi lebih kuat. Selain itu, Lu Yuan mengerutkan kening dan berkata, tubuh Raja Daging dan Darah hanyalah tubuh yang turun dari luar kekacauan menggunakan sebuah ritual. Itu bukan tubuh utamanya. Agaknya, kekuatan tubuh utamanya hanya akan menjadi lebih kuat. Kata-kata Lu Yuan menyebabkan atmosfer menjadi sunyi senyap. Para dewa perang membelalakkan mata mereka karena terkejut dan terdiam. Monster itu bisa bertarung dengan Lu Yuan untuk waktu yang lama. Ahli seperti itu hanyalah tubuh turunan. Itu bahkan bukan bentuk tubuh turunan yang paling lengkap. Untuk sesaat, pikiran semua orang menjadi kosong. Suasana menjadi sunyi sejenak. Harimau raksasa dengan bulu merah tua di antara binatang ajaib berkata dengan getir. Monster yang begitu kuat bukanlah orang terkuat di balik binatang bermutasi. Bisakah kita benar-benar mempertahankan alam semesta kita? Goldcard menjulurkan lidahnya dan berkata dengan tegas dengan suara dingin. Bahkan jika kita tidak dapat mempertahankannya, kita harus mempertahankannya dengan cara apapun. Tanpa alam semesta, di mana rumah kita? Yang lain juga kembali sadar. Semua orang saling memandang. Para dewa perang semuanya adalah veteran dari ratusan pertempuran. Mereka telah menghadapi binatang buas eksotis yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, jadi mereka tentu tidak akan takut dengan berita seperti itu. Ekspresi semua dewa perang menjadi bertekad. Nusing memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan. Benar, Yuan, teriakan yang kita dengar saat kita memurnikan bintang bencana terakhir kali, mungkinkah itu terkait dengan situasi yang sama? Lu Yuan mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu. Kurasa Ordo Bencana juga berencana untuk menetaskan eksistensi yang mirip dengan Raja Daging. Namun, waktu mereka menetas sangat singkat, dan mereka bahkan tidak bisa dilahirkan secara langsung seperti Raja Daging. Memikirkan hal ini, Nusing merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi dia sangat senang. Untungnya, kalau tidak, kita semua akan mati. Lu Yuan juga mengangguk sedikit, merasa bahwa peruntungannya tidak buruk. Jika Lu Yuan bertemu dengan Raja Daging saat itu, dia merasa bahwa dia mungkin harus menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri. Dia mungkin tidak dapat melarikan diri dan harus dibangkitkan. Terlebih lagi, jika monster yang mirip dengan Raja Daging muncul di wilayah manusia, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, semua celah akan hilang, dan wilayah manusia hanya akan menjadi tanah mati. Sementara Lu Yuan sedang berpikir, Bingling, Jinka, dan dewa pertempuran ras binatang dan roh lainnya saling memandang. Mereka punya firasat buruk. Yinggu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Mungkinkah organisasi mutasi di wilayah kita juga punya monster seperti itu? Semua orang terdiam. Jika ada dua monster seperti Raja Daging dan Darah, memikirkannya saja membuat kulit kepala seseorang mati. Rasa, Bingling menarik napas dalam-dalam dan udara dingin di sekitarnya melonjak. Dia menatap Lu Yuan dan berkata, Saudara Lu Yuan, aku akan menyerahkan urusan pasukan iblis dunia lain padamu. Jinka juga buru-buru berkata, Saudara Lu Yuan, sarang binatang buas bermutasi milik klan binatang buas kita juga sama. Aku serahkan padamu. Ngomong-ngomong, kami para binatang buas juga punya dua inti nomologis. Aku akan memberikannya kepadamu saat waktunya tiba. 733 tidak akan dipukuli sampai mati, kan? Dua inti nomologis lainnya, jika ras roh dan organisasi mutasi ras binatang dihancurkan, dia akan menerima 5 hati hukum. Hati Lu Yuan dipenuhi dengan antisipasi. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum pada kartu emas, dan berkata, Kartu emas senior,
Yakinlah bahwa masalah ini menyangkut keselamatan alam semesta, jadi saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Jin Ka mengangguk dan menghela napas lega. Yang lain juga tersenyum. Menurut kekuatan Lu Yuan, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang sebanding dengannya. Namun, dia masih khawatir tentang menghilangkan mutasi, yang membuat hati semua orang rileks lagi. Sementara semua orang berbicara, seorang Sein pertempuran mekanik terbang dan berdiri di depan Madus. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Madus, pertempuran sudah berakhir. Semua orang mendapatkan kembali akal sehat mereka dan melihat medan perang di sekitar mereka. Tentara sekutu dari 4 ras telah membunuh semua binatang eksotis yang tersisa. Bagaimanapun, Dewa Perang telah membunuh sebagian besar binatang buas eksotis, dan hanya sedikit yang tersisa. Jumlah pasukan sekutu dari 4 ras jauh melebihi binatang buas eksotis, jadi cukup mudah untuk membunuh mereka." Madus tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Sein Perang dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Barno. Bawa kembali pasukan aliansi dan hibur bala bantuan dari 3 ras." "Ya," Baron mengangguk. Dia berbalik dan terbang menuju pasukan sekutu. Madus berbalik untuk melihat Dewa Perang dan akhirnya mendarat di Lu Yuan. Dia tersenyum dan berkata, "Celah itu akhirnya pulih. Sulit bagi semua orang selama periode waktu ini. Semuanya, silakan ikuti aku kembali. Aku akan memberi kalian hadiah yang memuaskan." Kemudian, dia melihat Dewa Perang mekanik di belakangnya dan berkata, "Garis pertahanan di celah itu belum terbentuk. Kalian tetap di sini dan jagalah. Jangan khawatir." Seorang Dewa Perang mengangguk. Madus kemudian berbalik dan memimpin Lu Yuan dan yang lainnya menuju benteng pasukan serangan balik. Sejumlah besar pasukan sekutu dari 4 ras menuju ke area inkubasi kerajaan Mei untuk membunuh binatang buas yang eksotis. Lu Yuan menghubungi Li Qinghe melalui komunikatornya. Tak lama kemudian, wajah cantik Li Qinghe muncul di komunikator. "Saudara Yuan, ada apa?" Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Serangan balik di sini telah berakhir. Bagaimana keadaan di pihakmu?" Mendengar ini, Li Qinghe tertegun sejenak dan sedikit terkejut. Begitu cepat, bukankah mereka mengatakan bahwa serangan balik telah berlangsung lama tanpa banyak kemajuan? Lu Yuan tersenyum. "Tidak banyak binatang buas eksotis berkualitas dewa yang kuat. Dengan tindakanku, itu pasti akan berakhir dengan sangat cepat." Ketika Li Qinghe mendengar ini, dia menatap Lu Yuan dengan sedikit cinta dan kebanggaan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Itu benar. Bagaimanapun, kamu sangat kuat. Apakah kita akan kembali? Mereka semua ada di sini juga. Kami bersama Tuan Tua Heaven Abyss dan yang lainnya." Keempat ras membentuk pasukan aliansi kecil dan membunuh binatang buas eksotis di kerajaan Mei. Panennya cukup bagus, dan tidak berbahaya. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia mengangguk sedikit dan tiba-tiba mengerti, misi semacam ini harus dilakukan oleh massa. Jelas, Lu Yuan telah memberitahu Madus untuk mengurus Sister Qinghe dan yang lainnya sebelum dia pergi mencari markas besar Machinery Blood. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, "Sekarang pasukan sekutu di garis depan telah bergabung dalam barisan untuk membasmi binatang buas eksotis. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum binatang buas eksotis di kerajaan Mei dimusnahkan. Aku sudah menyiapkan banyak sumber daya untukmu. Kembalilah langsung." Ketika Li Qinghe mendengar ini, dia tidak bertanya lagi dan hanya mengangguk sedikit. "Baiklah, aku akan berbicara dengan mereka." "Baiklah." Setelah menutup komunikasi, 2 kristal transparan yang tampak biasa muncul di tangan Lu Yuan. Itu adalah 2 inti nomologis. Setelah kembali dari garis depan, Madus membawa mereka ke markas besar Machinery Hivimain dan menyiapkan banyak harta karun untuk para dewa perang yang datang untuk mendukung mereka. 2 hati hukum secara alami disiapkan untuk Lu Yuan. Selain hati hukum, ada juga sejumlah besar kristal roh, gen supernatural, persenjataan gen, dan berbagai harta karun seperti buah roh kultivasi dan cairan roh. Lu Yuan merasa bahwa dia telah mengambil terlalu banyak. Dengan begitu banyak harta karun, jika Lu Yuan berevolusi, itu akan cukup bagi Sister Qinghe dan yang lainnya untuk berkultivasi ke tingkat dewa. Meskipun kecepatan kultivasi mereka sangat cepat, masih akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk mencapai tingkat dewa perang. Lu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Dia menyimpan hati hukum lagi. Beberapa hari kemudian, di planet Creation.
Lu Yuan meminta pertemuan dengan Li Qinghe dan yang lainnya di alun-alun. Lu Yuan menyapu pandangannya dan menemukan bahwa Saint Heaven Abyss dan yang lainnya tersenyum. Meskipun baru beberapa hari, dengan informasi dari ras mesin yang memimpin jalan, mereka telah menghancurkan beberapa sarang binatang bermutasi dan memperoleh banyak poin prestasi. Ketika mereka melihat Lu Yuan, Li Qinghe dan yang lainnya berseri-seri. Emi berlari dan memeluk lengan Lu Yuan sambil tersenyum. Pembohong besar, kita telah memperoleh banyak hal kali ini. Aku sangat kuat sekarang. Setelah mengukir gen tingkat sucinya, kekuatan tempur Emi bahkan telah melampaui Adams. Meskipun dia masih sedikit lebih lemah dari Saint Abyss Surga Veteran dan Gladys, dia masih sangat menakutkan. Hal ini membuat ekor kecilnya terangkat ke langit 734. Apakah dia akan dipukuli sampai mati? 2. Lu Yuan mengangguk pada Li Qinghe dan yang lainnya yang berjalan mendekat. Dia kemudian menatap Emi dan memukul kepala kecilnya sambil tersenyum. Kamu hanya seorang raja pertempuran sekarang, bagaimana dia bisa kuat? Tunggu sampai kamu menerobos ke tingkat dewa pertempuran. Melihat serangan Lu Yuan, Emi mengernyitkan hidungnya padanya dan mendengus. Jangan khawatir gelombang, aku akan berkultivasi dengan benar. Aku akan memberitahumu seberapa kuatnya aku. Orang suci Tianming, Gladys, Li Xinghai, dan para tetua lainnya juga berjalan mendekat. Mereka menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Kali ini, ketika mereka pergi berburu binatang buas, mereka terkejut dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Li Qinghe dan yang lainnya. Siapapun yang menerobos akan memiliki gen kelas orang suci yang terukir pada diri mereka. Betapa konyolnya itu, setiap orang dari mereka berada di puncak alam semesta. Ketika mereka mendengar bahwa Lu Yuan telah membantu mereka mengukir gen tingkat orang suci mereka, meskipun mereka adalah para tetua, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit iri. Saint Heaven Abyss mengangguk pada Lu Yuan dan tersenyum. Ah Yuan, ku dengar di jalan bahwa serangan balik kali ini bisa berakhir begitu cepat karenamu. Aku tidak menyangka kekuatanmu sudah mencapai level ini. Gladys dan yang lainnya menghela napas. Kekuatan Lu Yuan bisa dikatakan semakin kuat di bawah mata mereka, tetapi selama periode waktu ini, kekuatan mereka tidak banyak meningkat. Ini membuat semua orang merasa rumit. Lu Yuan hanya tersenyum. Tidak ada cara lain. Tuan Tua Heaven Abyss, kamu telah melihat betapa mengerikannya binatang bermutasi itu. Jika kamu tidak bekerja keras dan berkultivasi, jika lebih banyak binatang bermutasi muncul di masa depan, aku khawatir kamu dan orang-orang di sekitarmu bahkan mungkin tidak dapat melindungi hidupmu. Mendengar ini, wajah Saint Heaven Abyss dan yang lainnya menjadi gelap. Bahkan Emi, yang sedikit sombong, mengerutkan kening. Binatang bermutasi itu bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas bermutasi. Dia tidak menyangka akan ada musuh yang begitu menakutkan di luar alam semesta. Li Xinghai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan tatapan khawatir di matanya. Siapapun akan khawatir tentang lawan seperti itu. Lu Yuan membuat suasana menjadi berat dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang celahnya telah diblokir, setidaknya untuk saat ini, binatang buas yang bermutasi itu tidak akan bisa masuk. Semua orang mengangguk perlahan, tetapi mereka masih dalam suasana hati yang buruk. Setelah itu, Lu Yuan membawa semua orang melalui gerbang spasial dan kembali ke planet Heaven Mending. Setelah kembali ke planet Heaven Mending, Lu Yuan mengirim Night Cham, Elf, dan Catman kembali ke planet masing-masing sebelum membawa manusia kembali ke planet Great Enlightenment. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Sebaliknya, mereka mengikuti Lu Yuan ke planet Daki. Bagi mereka baru saja memastikan hubungan mereka dengan Lu Yuan dan sekarang terjebak bersama. Tentu saja, mereka tidak mau berpisah dari Lu Yuan. Meskipun mereka masih bersama di tanah asal, mereka akhirnya akan kembali ke dunia nyata. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini sebagai panglima perang, akan butuh waktu 3 bulan baginya untuk kembali ke dunia nyata. Mereka tidak bisa menunggu selama 3 bulan, jadi mereka tentu saja mengikuti Lu Yuan ke sini. Orang suci jurang surga, Gladys, dan yang lainnya tentu saja tidak akan keberatan dengan keputusan mereka. Sebaliknya, mereka senang melihatnya. Distrik Bailiu, villa kecil Li Qinghe. Di ruang tamu, Frost Moon, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Bahkan Emi dan Wang Lingling belum kembali ke Kekaisaran Singa. Adams telah meninggalkan mereka. Ruang tamu kecil menjadi sedikit ramai saat ini.
Melihat wanita-wanita ini, Li Qinghe tidak bisa berkata-kata. Awalnya, ini adalah sarang cintanya dan adik Yuan. Sekarang, orang-orang ini benar-benar ada di sini. Awalnya, dia berpikir bahwa selama tahun ketika adik Yuan meninggalkan Origin Source Grounds, mereka berdua akan menghabiskan waktu manis mereka bersama. Paling-paling, akan ada Fierce Rain, Ting Sue, dan Rebecca. Tapi sekarang, tidak ada lagi kamar di rumah. Tepat ketika Li Qinghe sedang dalam suasana hati yang buruk, Suang Yue menatapnya sambil tersenyum. Dia berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahunya. Dia terkekeh dan mengirimkan suaranya kepadanya. Qinghe, mengapa kita tidak pergi ke kamar Ah Yuan bersama malam ini? Hehehe gelombang, Li Qinghe, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia melotot ke Suang Yue yang berpengalaman dengan wajah memerah. Kamu tidak tahu bagaimana menjadi malu. Suang Yue mengerutkan bibirnya. Lagi pula, aku sudah melakukan cukup penelitian untuk kalian berdua. Tentu saja, aku butuh sesuatu yang baru. Tidakkah kamu ingin mengalaminya dengan Ah Yuan? Aku bisa memberitahumu trik rahasiaku. Li Qinghe tertegun dan melirik Lu Yuan. Datanglah temui aku malam ini. Suang Yue menunjuk ke arah Li Qinghe. Si Ting Yu, yang sedang duduk di sofa, menyesap tehnya. Dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, dia berkata, ada terlalu banyak orang di sini. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus pindah rumah. Si Ting Sue mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Ya, dia adalah orang yang dingin dan tidak suka jika ada begitu banyak orang yang berdesakan. Li Qinghe melihat semua orang yang hadir dan memikirkan jumlah kamar yang dimilikinya. Kemudian, dia mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita pindah. Keluarga Liku masih memiliki rumah bangsawan kosong di distrik White Willow. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Bagi keluarga-keluarga papan atas Kekaisaran Maple Merah, keluarga Li sama sekali tidak menginginkan terlalu banyak harta. Semua orang memandang Lu Yuan. Melihat mereka semua menatapnya, Lu Yuan berkata, kalian bisa memutuskan sendiri. Aku tidak keberatan. Dia merasa sedikit menyesal karena tidak ada cukup kamar di sini. Dia masih berpikir untuk mencari alasan untuk tidur dengan beberapa dari mereka di malam hari. Asteris batuk asteris. Tentu saja, mereka hanya tidur bersama. Aku tidak memikirkan hal lain. Kalau begitu, mengapa kita tidak pindah sekarang? Biasanya ada kepala pelayan AI di sana, dan semuanya sudah lengkap. Li Qinghe berkata sambil tersenyum. Hehe, minggir gelombang, aku ingin tinggal di sebelah pembohong besar gelombang. Emi adalah orang pertama yang melompat. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan tajam. Emi sangat takut sehingga dia melompat dan mengecilkan lehernya. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan mendapati bahwa semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Emi berkedip. Ada apa? Wang Lingling mengusap dahinya dan mendesah. Nona mudanya terlalu naif. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu secara langsung? Berapa banyak pesaing di sana? Bukankah dia akan membiarkan semua orang fokus padamu? Lu Yuan juga memperhatikan suasana aneh di antara kerumunan. Dia terbatuk kering dan merasa lebih baik tidak terlibat di dalamnya agar tidak melibatkan dirinya sendiri. Ayo pergi ke rumah bangsawan di sana dulu, kata Li Qinghe sambil tersenyum. Kelompok itu meninggalkan villa kecil dan dengan cepat mengikuti jalan setapak yang sepi menuju sebuah rumah bangsawan. Li Qinghe telah memberitahu anggota keluarga Li di jalan, jadi tidak ada yang keberatan dengan permintaan Li Qinghe. Belum lagi Lu Yuan, yang berada di samping Li Qinghe, adalah ahli terkuat di planet pencerahan agung. Hanya berdasarkan bakat dan kekuatan Li Qinghe, tidak ada yang akan keberatan dengannya dalam hal-hal biasa. Setelah memasuki halaman kecil yang dikelilingi oleh dinding putih, tatapan Lu Yuan menyapu dan menilai bagian dalam. Rumah bangsawan itu tidak terlalu besar, tetapi tampak sangat indah. Ada sebuah kolam kecil di halaman, sebuah halaman, dan hutan bambu kecil. Di tengahnya terdapat villa putih setinggi 4 lantai yang menempati area yang luas. Rombongan itu memasuki villa tersebut. Sudah ada 4 robot AI yang menunggu di pintu. Setelah menyapa Li Qinghe dan yang lainnya, mereka disuruh pergi oleh Li Qinghe untuk membersihkan diri. Melihat ke ruang tamu yang besar, Li Qinghe mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini, tidak akan ramai. Si Ting Sui juga memperlihatkan senyum tipis. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lu Yuan, yang berada di sampingnya, sengaja atau tidak sengaja. Pada saat ini, Yeye,
yang selama ini diam, datang ke sisi Lu Yuan tanpa suara. Dia menarik ujung pakaian Lu Yuan, menatap Lu Yuan, dan berkata dengan lembut. "Ah Yuan, ayo naik ke atas dan pilih kamar." Melihat tindakan Ye, Wang Lingling dan yang lainnya menyipitkan mata. Pertarungan telah dimulai. Suasana tiba-tiba menjadi sangat berat. Lu Yuan tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi semua orang, sudut mulutnya berkedut, dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Mengapa ini terasa sedikit berbahaya? Apakah dia akan dipukuli sampai mati oleh mereka seperti ini? 735 gen dewa terakhir telah mencapai puncaknya. Kalian, ini adalah rumah keluarga Li. Tentu saja, akulah yang tinggal di sebelah saudara Yuan. Li Qinghe mengerutkan kening. Si Tingyu melirik Li Qinghe dan berkata dengan samar. Keluargaku juga memiliki rumah di dekat sini. Kau juga bisa tinggal di rumah keluargaku. Napas Li Qinghe tersendat. Dia melotot ke arah si Tingyu dan buru-buru mengirimkan transmisi suara. Hujan besar yang tidak menyenangkan, apakah ini saatnya untuk pertikaian internal? Bagaimana kalau kita memihak masing-masing? Si Tingyu menatap kosong ke arah Li Qinghe dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Namun, karena kita sudah tinggal di sini, kita tidak akan pergi. Aku ingin tinggal di sisi lain. Petik 2. Semua orang menatap si Tingyu tanpa berkata-kata. Bukankah dia mengubah kata-katanya terlalu cepat? Suang Yue melirik Li He dan si Tingyu dan mendengus dingin di dalam hatinya. Mereka bertiga jelas adalah saudara perempuan yang baik, tetapi pada akhirnya, kalian berdua mengecualikanku. Karena kalian tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Suang Yue menyilangkan tangannya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Kurasa kita harus membaginya berdasarkan kekuatan. Basis kultivasi Yue Suang telah mencapai level Dewa Perang, dan dia juga telah mengukir gen suci. Dia secara alami adalah yang terkuat di sini, jadi dia bisa memilih tempat terbaik. Sebagai perbandingan, si Tingyu dan Li Qinghe belum berhasil menembus dan belum meminta Lu Yuan untuk membantu mereka merekam gen suci mereka. Dibandingkan dengan yang lain yang telah merekam gen suci mereka dan juga telah menembus ke ranah Kaisar Perang, mereka masih sedikit lebih rendah. Setelah mendengar ini, ekspresi Li Qinghe dan si Tingyu sedikit berubah. Ada kilatan di matanya, dan dia berkata, aku mendukung saudari Suang Yue. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Secercah cahaya muncul di mata Ye yang tanpa ekspresi saat dia mengangguk sedikit. Mereka berdua hanya berada di ranah Raja Perang dan belum berhasil menembus. Gen tertinggi yang mereka ukir hanya di level penguasa. Kekuatan mereka bisa dikatakan yang terlemah. Jika mereka bertarung, mereka akan menjadi yang terakhir. Si Tingsui berkata dengan dingin. Tidak, ini adalah Kekaisaran Maple Merah, kerajaan kita, jadi tentu saja, kita memiliki prioritas. Rebecca berdiri di samping si Tingsui dan menganggukkan kepala kecilnya tanda setuju. Ya, Xiao Bai menatap kerumunan yang bertengkar dan berdiri diam di samping Ye. Emi tampaknya mengerti mengapa dia merasakan tatapan dingin itu sebelumnya, dan ekspresi kesadaran muncul di matanya. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, dan sedikit menggigil. Wang Lingling melirik Emi dengan senyum lembut di wajahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbeda dari yang lain. Menurutnya, tempat tinggalnya bukanlah hal yang penting. Bagaimanapun, dia bisa pergi ke Lu Yuan di malam hari. Semua orang berdebat tanpa henti dan akhirnya melihat ke arah Lu Yuan. Li Qinghe tersenyum tipis saat bertanya, adik Yuan, bagaimana kamu mengatur kamar? Tubuh Lu Yuan sedikit menegang. Dia bersembunyi di sudut karena takut menjadi sasaran. Dia tidak menyangka akan menjadi sasaran pada akhirnya. Pertanyaan ini, dia tidak bisa memilih keduanya. Dilihat oleh semua orang, bibir Lu Yuan berkedut. Dia terbatuk kering dan berkata, bagaimana kalau, kenapa kalian tidak mengundi? Mendengar kata-kata Lu Yuan, beberapa dari mereka memutar mata, tetapi mereka tidak terkejut. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan hasilnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengundi. Pada akhirnya, Xiao Bai dan Suang Yue berada di kedua sisi kamar Lu Yuan. Li Qinghe berada di seberang Lu Yuan, dan si Tingsui dan Ye berada di samping Li Qinghe. Yang lainnya bahkan lebih jauh. Melihat pemandangan ini, sebagian orang senang, sementara yang lain tidak puas. Xiao Bai sama sekali tidak menyangka akan tinggal di sebelah Lu Yuan. Senyum terkejut muncul di wajahnya.
Si Tingyu mengerutkan kening, merasa sedikit tertekan. Sebaliknya, Emi dan Anastasia bahkan lebih autis. Mereka berdua berada paling jauh. Wang Lingling juga sama seperti mereka. Namun, dia tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, dia masih memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Terlalu mudah baginya untuk menemukan Lu Yuan. Setelah berdebat lama, Lu Yuan dan yang lainnya akhirnya kembali ke kamar mereka setelah mereka memutuskan kamar. Lu Yuan duduk bersila di tempat tidur yang telah dibersihkan oleh robot cerdas itu dan merenung. Dia telah berjanji kepada Jinka, Bingling, dan yang lainnya bahwa dia akan pergi ke wilayah ras roh dan ras binatang untuk menghadapi organisasi mutasi di ras mereka. Namun, Lu Yuan memberitahu mereka bahwa dia berencana untuk pergi ke sana setelah beberapa saat. Lagi pula, sebelum Raja Daging dan Darah menetas sepenuhnya, kekuatannya sudah tidak jauh lebih lemah darinya. Jika pasukan roh memiliki keturunan yang mirip dengan Raja Daging di sarang binatang mutan, akan baik-baik saja jika tidak sekuat Raja Daging, tetapi jika lebih kuat dari Raja Daging, dia mungkin tidak dapat menghadapinya dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia memiliki keuntungan besar atas keturunannya. Itu adalah kecepatan peningkatan. Hanya dalam waktu 5 tahun, Lu Yuan telah bangkit dari yang baru terbangun ke tingkat yang melampaui dewa pertempuran rata-rata. Selama dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat dengan cepat menyempurnakan gen dewa terakhir hingga sempurna. Saat itu, kekuatannya akan meningkat satu tingkat lagi. Selain itu, dia masih memiliki 3 hati hukum di tangannya. Salah satunya diperoleh dari senior naga Fata Morgana, dan 2 lainnya diperoleh dari ras mesin. Lu Yuan berencana untuk mencoba menggunakan hati hukum untuk melihat efeknya. Jika benar-benar ada keturunan di pasukan roh dan sarang binatang mutan, dan jika jumlah keturunannya kurang lebih sama, mungkin ada peluang bagi mereka untuk mencapai tingkat hukum. Lu Yuan merasa lebih tenang setelah meningkatkan kekuatannya ke tingkat hukum. Bagaimanapun, Raja Daging telah menghabiskan ratusan juta tahun sebelum itu selesai. Bahkan jika 2 organisasi mutan lainnya juga memiliki tubuh yang diturunkan, mereka tidak akan dapat memeliharanya selama periode waktu ini, bukan? Memikirkan hal ini, Lu Yuan menyipitkan matanya. Kemudian, dia pergi ke ruang gravitasi yang disertakan dengan manor dan mulai berkultivasi. Dalam kekacauan itu, cahaya kuning keabu-abuan yang kabur ada di mana-mana, dan ada fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan di mana-mana. Di area ini, ruangnya sangat stabil dan tidak dapat dirobek. Bahkan jika seseorang memiliki hukum spasial, akan sulit bagi mereka untuk berteleportasi dalam jarak yang jauh. Di salah satu wilayah yang kacau, sarang besar daging dan darah bergerak dengan tenang, dan ki kacau di sekitarnya melonjak. Sarang ini sangat besar, jika ditempatkan di alam semesta, bahkan dapat dibandingkan dengan galaksi. Sarang sebesar itu memiliki lendir hijau yang mengalir di atasnya. Sejumlah besar binatang buas eksotis masuk dan keluar dari berbagai pintu masuk, terbang ke segala arah. Binatang buas aneh ini seperti belalang, mencari gelembung alam. Semesta dalam kekacauan purba, menggerogoti alam semesta dan melahapnya. Di tengah sarang daging, monster humanoid tanpa kulit tiba-tiba membuka matanya. Mata hijau itu tampaknya memiliki cahaya jurang. Dia mendengus, dan dagingnya menggeliat, memperlihatkan tentakel yang licin. Saat berikutnya, dia sedikit mengernyit. Penurunnya hancur. Menghitung waktu, tubuh yang diturunkan seharusnya belum sepenuhnya matang, tetapi seharusnya mendekati tingkat nomologis. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di alam semesta itu? Aneh. Ia berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Hubungi mereka untuk menghindari kecelakaan. Tolong beri alien di gelembung alam semesta itu sedikit lebih banyak kelonggaran. Juga, ia harus mempercepat proses menuju alam semesta itu. Ia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, ia telah menghancurkan banyak alam semesta dan melihat banyak ahli. Di dunia nyata, kehidupan Lu Yuan menjadi tenang. Ia akan berkultivasi selama 12 jam setiap hari untuk menyempurnakan gen transenden terakhir. Setelah itu, ia akan mencoba memahami hukum-hukum dalam gen yang disempurnakan. Meskipun dia belum menggunakan Heart of Law, dia merasa harus mencobanya terlebih dahulu. Tentu saja, dia tidak mendapatkan apapun. Panglima perang lainnya menghabiskan ratusan juta tahun, atau bahkan miliaran tahun, tetapi mereka tidak dapat memahami hukum tersebut. Itu hanya beberapa jam. Jika Lu Yuan benar-benar dapat memahaminya,
maka kehendak alam semesta tidak akan dipaksa untuk membuat keputusan seperti itu. Selain itu, Lu Yuan juga akan pergi bersama Li Qinghe dan yang lainnya untuk berlatih dan berkultivasi. Yah, berlatih dalam semua aspek. Dia tidak tahu apakah itu karena kepemimpinan Moon of Frost yang baik, tetapi Lu Yuan merasa bahwa mereka semakin lama semakin suka bermain-main. Tentu saja, Lu Yuan senang akan hal ini. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Lu Yuan memasuki tingkat atas Origin Source Grounds lagi, setelah sekitar 2 bulan, dia akhirnya menyempurnakan Fantasy Concarnation Transcendent Jin hingga sempurna. Hingga saat ini, semua gen tingkat Transcendent Lu Yuan telah berevolusi menjadi tingkat dewa. Semuanya telah ditempa hingga sempurna. Di seluruh jagat raya, kecuali jika ia menggunakan jantung hukum untuk terus memahami hukum atau memahami hukum secara perlahan dalam jangka waktu yang lama, kekuatan Lu Yuan saat ini dapat dikatakan telah mencapai batas jagat raya ini. Bahkan dewa perang yang telah ada selama ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun pun jauh lebih rendah dari kekuatan Lu Yuan saat ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika peringkat hukum tidak muncul, Lu Yuan pastilah yang terkuat. Jika tidak ada binatang buas yang bermutasi, Lu Yuan tidak perlu terus berkultivasi sama sekali. Ia hanya akan bersenang-senang. Sayangnya, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghadapi sarang induknya. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat melepaskan diri dari kegembiraan berfantasi tentang penyempurnaan yang sempurna. Ia duduk bersila di ruang gravitasi dan berpikir sejenak sebelum mengeluarkan jantung hukum yang seperti kristal transparan itu lagi. Melihat jantung hukum yang mengambang di telapak tangannya, mata Lu Yuan berkedip dan ia berpikir keras. Jantung hukum hanya dapat memahami satu hukum. Namun, Lu Yuan memiliki terlalu banyak hukum. Bintang, kehidupan, ruang mekanik, cahaya, kegelapan, kematian, takdir, waktu, dan fantasi. Masing-masing merupakan hukum yang sangat kuat, dan tidak ada hukum dasar sama sekali. Lu Yuan ingin memilih, tetapi itu merupakan hal yang sulit dilakukan. Selain itu, dikatakan bahwa semakin langka dan berharga suatu hukum, semakin sulit untuk dipahami. Ketika Lu Yuan memikirkan hal ini, sudut mulutnya berkedut, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia telah memilih gen transcendent ini untuk membuat dirinya lebih kuat. Dia tidak menyangka bahwa pada titik ini, gen-gen itu akan menjadi hambatan. Tentu saja, jika dia benar-benar memahami semua hukum yang berharga ini, kekuatan Lu Yuan pasti akan jauh lebih kuat daripada memahami hukum-hukum biasa. Ada untung dan ruginya. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Pertanyaannya sekarang adalah yang mana yang harus dipahami 736 pintu dan kunci 1. Hal ini karena semakin mendalam hukum, semakin sulit untuk memahaminya. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan memahaminya, jadi dia secara alami menyingkirkan hukum yang paling sulit. Ruang, waktu, takdir, fantasi. Keempat hukum ini adalah yang paling mendalam dan sulit dipahami. Untuk pertama kalinya, Lu Yuan berencana untuk memulai dari yang paling sederhana sehingga kemungkinan keberhasilannya akan lebih tinggi. Sisanya adalah bintang, kehidupan, mesin, cahaya, kegelapan, dan kematian. Lu Yuan berpikir sejenak dan menyingkirkan hukum mekanik terlebih dahulu. Meskipun meriam roh dewa mekanik adalah metode serangan Lu Yuan yang paling menakutkan dan kuat, itu masih merupakan kekuatan eksternal. Lu Yuan sekarang mengendalikan 4 dewa pertempuran mekanik dan sekelompok orang suci pertempuran mekanik. Jika dia memahami hukum mekanik, itu akan meningkatkannya secara signifikan. Namun, itu bukanlah dirinya. Untuk aturan pertama, Lu Yuan masih berharap untuk meningkatkan kekuatannya sendiri sehingga dia tidak akan menjadi kelemahan ketika dia benar-benar bertemu orang yang kuat. Lu Yuan berpikir lama tentang 5 hukum yang tersisa tetapi tidak dapat memilih mana yang lebih cocok. Hukum bintang-bintang pasti sangat berguna di alam semesta, dan juga hukum kehidupan. Jika dia bisa memahami hukum-hukum itu sampai batas tertentu, akan sulit baginya untuk mati meskipun dia menginginkannya. Hukum cahaya, hukum kegelapan, dan hukum kematian masing-masing punya kelebihannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Lu Yuan tidak bisa memahaminya. Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan inti hukum. Dia berencana untuk memikirkannya dengan saksama dan memberikan dirinya hari libur pada saat yang sama untuk merayakan kesempurnaan gen transendennya. Selain itu, Lu Yuan berencana untuk memberitahu saudari Qinghe dan yang lainnya tentang dia yang mulai memahami hukum-hukum itu.
Lagi pula, setelah menggunakan inti hukum, Lu Yuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami hukum itu. Dia harus memberi tahu mereka terlebih dahulu agar mereka tidak khawatir jika dia menyendiri terlalu lama. Selain itu, Lu Yuan berencana untuk bertanya kepada senior Ruo Shui dan senior Naga Meraj. Mereka seharusnya memiliki pemahaman tentang inti hukum dan mungkin bisa memberinya beberapa nasihat yang berguna. Memikirkan hal ini, Lu Yuan meninggalkan ruang gravitasi. Tubuhnya menghilang dari tempat itu dan langsung kembali ke ruang tamu apartemen sewaan di lantai atas Origin Source Grounds. Dia duduk sendirian di sofa di ruang tamu setiap malam. Ketika dia melihat Lu Yuan datang, dia mendongak. Lu Yuan melihat kue di atas meja kopi di depannya. Mulut kecilnya mengembang dan masih ada krim putih di sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia berjalan mendekat dan duduk di samping Yeye, mengusap kepala kecilnya. Telinga kucing hitam Yeye mulai berkedut, dan ekornya sedikit bergoyang. Dia menyipitkan matanya dengan nyaman. Dari mana kue ini berasal? Yeye menelan kue di mulutnya dan berkata dengan tenang. Kakak King He terlalu baik padamu. Ya, kakak King He sangat baik. Ah Yuan, mengapa kamu datang sepagi ini? Mata Yeye dipenuhi rasa ingin tahu. Lu Yuan tersenyum dan berkata, gen terakhirku telah disempurnakan. Yeye terdiam sejenak, lalu membelalakkan matanya. Matanya yang awalnya tenang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangguk sedikit. Melihat ekspresi bingung Yeye, Lu Yuan tidak bisa menahan senyum jahat. Apalagi yang hebat, Yeye tertegun sejenak. Kemudian, rona merah samar muncul di wajah cantiknya saat dia cemberut dan melotot padanya. Lu Yuan sedikit malu ditatap seperti ini setiap malam. Dia batuk kering dan mengalihkan pandangannya sedikit. Apakah kamu satu-satunya di rumah? Kakak King He dan kakak Ting Yu juga ada di sana sebelumnya. Yeye melihat Lu Yuan berbalik dan terus memakan sepotong kue. Bagaimana dengan mereka? Lu Yuan melihat sekeliling. Mulut Yeye penuh dengan kue dan suaranya sedikit teredam. Mereka pergi membeli makanan. Mereka bilang mereka sudah berhasil menembus level dan berencana meminta bantuanmu untuk merekam gen mereka. Mereka ingin merayakannya. Lu Yuan tertegun sejenak. Lalu dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Kakak King He dan guru sudah berhasil menembus level. Ini bisa dianggap sebagai berkah ganda. Namun, Lu Yuan segera tenang. Sudah diduga bahwa mereka berdua akan berhasil menembus level. Bagaimanapun, kemajuan kultivasi Suang Yue hampir sama dengan mereka. Selama kurun waktu ini, sumber daya kultivasi mereka sangat melimpah. Setelah sekian lama, memang sudah waktunya bagi mereka untuk menerobos. Yeye mengangguk. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Kakak King He bilang akan ada makanan lezat nanti. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia menatap Yeye dengan geli. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, hobi Yeye tidak pernah berubah. Saat Lu Yuan dan Yeye mengobrol, Li King He dan Si Ting Yu kembali. Bukan hanya mereka, tetapi Suang Yue dan yang lainnya juga kembali setelah berkultivasi. Lagi pula, tidak semua orang bisa berkultivasi selama 12 jam seperti Lu Yuan. Ruang tamu dengan cepat menjadi ramai. Ketika mereka mendengar bahwa Li King He dan Si Ting Yu telah mencapai terobosan, semua orang tentu saja senang. Suang Yue dan Wang Lingling mengajukan diri untuk membantu mempersiapkan perjamuan. Yang lain tidak tahu bagaimana melakukan ini. Mereka duduk di sofa dan bermain dengan barang-barang mereka sendiri. Emi dan Yeye mulai makan bersama. Xiao Bai dan Wang Lingling mulai bertengkar lagi. Mereka berdua berbicara tentang kultivasi. Rebecca duduk di samping Lu Yuan dan bersandar padanya sambil tersenyum konyol. Perjamuan itu mewah. Semua orang duduk di meja bundar yang besar. Lu Yuan tersenyum pada Li King He dan Si Ting Yu dan berkata, "Selamat kepada saudari King He dan guru karena telah berhasil mencapai level Dewa Perang." Li King He mendengus dan tersenyum. "Bakar genku nanti malam." Senyum muncul di wajah Si Ting Yu yang awalnya serius saat dia mengangguk. Ya, sebagai kakak perempuan, kekuatan mereka secara bertahap telah diambil alih oleh adik perempuan mereka karena mereka belum berhasil mencapai level tersebut. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak merasakan kehilangan dan urgensi. Sekarang setelah mereka berhasil mencapai level tersebut, mereka akhirnya dapat terus mempertahankan martabat sebagai seorang kakak perempuan. Lu Yuan tersenyum. Bagus sekali. Ada yang ingin kukatakan. Mendengar kata-kata Lu Yuan, semua orang menoleh dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan tersenyum dan berkata, semua genku telah ditempa hingga sempurna.
Aku berencana untuk memahami hukum. Aku mungkin akan menyendiri untuk sementara waktu. Waktu pastinya masih belum pasti, jadi aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Mendengar perkataan Lu Yuan, suasana menjadi hening. Selain Yeye, semua orang membelalakan mata dan menatap Lu Yuan dengan heran. Emi berseru, "Pembohong besar, kau benar-benar telah mencapai kesempurnaan." Begitu cepat, Wang Lingling tersenyum lembut dan berkata, "Kalau begitu kau bisa menyendiri dengan tenang. Semuanya baik-baik saja di sini, dan tidak ada hal besar yang terjadi." Si Tingsui mengangguk sedikit. "Ya, Lingling benar. Jika ada sesuatu, kita bisa menyelesaikannya dengan kekuatan kita saat ini." Dia menatap Lu Yuan dengan bangga di matanya. "Seperti yang diharapkan dari orangku, orang paling kuat di seluruh alam semesta." Semua orang mengobrol dengan gembira dengan senyum di wajah mereka. "Aku hanya memberitahu kalian untuk makan dengan benar sekarang." Lu Yuan tersenyum. Karena Lu Yuan telah menyempurnakan semua penempaan gen, suasana perjamuan menjadi lebih hidup. Semua orang minum cukup banyak. Dengan kekuatan dan kekuatan spiritual mereka yang beredar, mereka tentu saja tidak akan mabuk. Setelah itu, Lu Yuan menuliskan gen tingkat orang suci untuk Li Qinghe dan Si Tingyu. Sama seperti Yue Suang, dengan kekuatan mereka, risiko mengukir gen tingkat orang suci tidaklah tinggi. Lu Yuan hanya menambahkan lapisan asuransi, dan seluruh proses berjalan lancar. Meskipun mereka berdua sudah memiliki hubungan intim dengan Lu Yuan. Setelah mencatat hasilnya, mereka berdua juga ingin menyelesaikan upacara terakhir dengan Lu Yuan, yang membuat Lu Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, Lu Yuan tidak mempermasalahkan hal ini. Dengan demikian, rencana awal untuk beristirahat selama sehari menjadi 2 hari. 2 hari kemudian, Lu Yuan kembali ke tingkat bawah Origin Grounds dan tiba di hutan berkabut. Di area tengah hutan berkabut, jauh di dalam kabut, tubuh Lu Yuan muncul. Begitu dia muncul, kabut berfluktuasi, memperlihatkan sepasang mata emas dan tubuh hijau emas yang ditutupi sisik. "Lu Yuan, kenapa kamu di sini?" Kepala besar naga Fatamorgana itu sejajar dengan Lu Yuan, dan suaranya bergemuruh. Kemudian, tiba-tiba melebarkan matanya, menatap Lu Yuan, dan terdiam. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan membuka mulutnya dan berkata, "Auramu, itu benar-benar membuatku merasakan bahaya besar. Kamu telah mencapai level dewa pertempuran." Lu Yuan tersenyum. "Senior, aku telah menyempurnakan gen transenden terakhir." "Apa?" Naga Fatamorgana itu tertegun. Ia melebarkan matanya, tidak dapat bereaksi. Kemudian, ia perlahan berkata, "Kecepatanmu lebih cepat dari yang kubayangkan." Kemudian, ia memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan. "Jadi, kau datang untuk mencariku tentang pemahaman hukum, kan?" Lu Yuan tidak menyangka naga Fatamorgana akan menebaknya. Ia tersenyum dan mengangguk. "Ya, senior, aku bermaksud menggunakan jantung nomologis untuk memahami hukum. Karena aku belum pernah menggunakan jantung nomologis sebelumnya, aku tidak terbiasa memahami hukum. Oleh karena itu, aku ingin senior memberiku beberapa saran." Naga Fatamorgana mengangguk sedikit dan berkata perlahan, "Setelah menggunakan jantung hukum dan memilih hukum yang ingin kau pahami, ia akan mengaktifkan rantai gen yang mengandung kekuatan hukum di tubuhmu. Dengan cara ini, persepsimu tentang hukum akan menjadi jauh lebih jelas. Pada akhirnya, jantung hukum adalah kuncinya, dan gen transenden yang terintegrasi ke dalam tubuh seseorang adalah pintu menuju hukum. Jika kau ingin memasuki aula hukum, maka bukalah pintu aula itu. Tentu saja, setelah membuka pintu, apakah kau benar-benar bisa masuk atau tidak akan bergantung pada kemampuan pemahamanmu sendiri. Tidak seorang pun dapat membantumu dalam hal ini." Lu Yuan mengangguk pelan dan berkata, "Berapa lama efek dari Heart of Law akan bertahan?" Naga Fatamorgana berkata, "Waktu spesifiknya tidak pasti. Mungkin berlangsung selama sebulan, setahun, atau bahkan beberapa ratus tahun. Tentu saja, ini dengan syarat kamu belum memahami hukum apapun." "Ratusan tahun." Lu Yuan sedikit mengernyit. Bukannya waktu itu tidak baik. Jika Lu Yuan tidak bisa memahami hukum, setidaknya dia akan mendapatkan beberapa manfaat setelah ratusan tahun. Tentu saja, lebih baik tinggal lebih lama. Namun, situasi seluruh alam semesta agak rumit. Kerajaan mesin baru saja menutup celah itu. Meskipun lebih dari separuh binatang buas di dalamnya telah ditangani, masih ada beberapa yang lolos. Selain itu,
Ras roh dan organisasi mutasi ras binatang selalu menekan hati Lu Yuan. Jika ada tubuh turunan yang lahir ketika dia memahaminya, tanpa dia, tidak seorang pun di seluruh alam semesta akan mampu menghentikannya. Memikirkan hal ini, Lu Yuan sedikit bimbang. Haruskah dia pergi dan melihat situasi kedua organisasi yang bermutasi itu terlebih dahulu? Jika semuanya berjalan dengan baik, haruskah kita berurusan dengan kedua organisasi yang bermutasi itu terlebih dahulu? 737 Penciptaan dan Penghancuran Bintang. Sementara Lu Yuan berpikir, naga Fatamorgana berbicara lagi. Apakah kau berencana untuk memahami hukum pertama sekarang? Lu Yuan kembali sadar dan mengangguk sedikit. Ya, naga Fatamorgana senior. Naga Fatamorgana mengangguk. Aku punya saran. Hukum yang telah kau kuasai termasuk hukum bintang. Saranku adalah saat pertama kali kau menggunakan inti hukum untuk memahami, kau harus memahami hukum ini. Mendengar ini, Lu Yuan tertegun dan bertanya dengan ragu. Mengapa? Naga Fatamorgana berkata, hukum bintang mencatat kelahiran dan kematian alam semesta, dan itu memiliki hubungan yang erat dengan asal-usul alam semesta di tubuhmu. Jika kau memahami hukum bintang, asal-usul alam semesta di tubuhmu akan sangat membantumu. Dibandingkan dengan memahami hukum lain, peluang keberhasilannya lebih tinggi. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia senang. Memikirkannya dengan saksama, itu tampaknya benar. Bagaimanapun, kubus evolusi di tubuhnya adalah asal-usul alam semesta. Bukankah hukum bintang serupa? Jika memang begitu, maka pemahamannya tentang hukum bintang akan benar-benar memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Lu Yuan tersenyum. Begitu, aku mengerti. Terima kasih, senior. Awalnya, dia masih bingung tentang hukum mana yang dipilihnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menyelesaikannya secara langsung setelah datang ke naga Fatamorgana. Dia telah memperoleh cukup banyak. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu mampu memahami hukum adalah hal yang baik untuk alam semesta, dan tentu saja untukku. Naga Fatamorgana menggelengkan kepalanya sedikit, dan kabut di sekitarnya sedikit bergetar. Dia menatap Lu Yuan. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Jangan ragu untuk mengatakannya. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, jika aku ingin memahami hukum, bisakah aku melakukannya di tanah asal? Bagaimana jika waktu yang dihabiskan di putaran tanah asal habis selama proses pemahaman? Jadi itu masalahnya. Lu Yuan sedikit mengernyit dan tidak menghindar. Dia merasa bahwa cahaya ini tidak mengancam. Cahaya hijau menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan. Lu Yuan terkejut saat mendapati bahwa dia tampak sedikit berubah. Artinya, dia tampak mampu mengendalikan pintu cahaya di tubuhnya kapan saja, membuatnya menutup atau membuka. Dengan kata lain, jika dia mau, dia bisa meninggalkan tanah asal sekarang. Tentu saja, dia juga bisa memasuki tanah asal dari dunia nyata kapan saja. Sementara Lu Yuan terkejut, suara naga Fatamorgana terdengar. Ini adalah wewenang untuk memasuki tanah asal. Sebagai penjaga misi yang diberikan kepadaku oleh kehendak asal-usul alam semesta, aku memiliki wewenang tertentu. Tentu saja, aku dapat mengizinkanmu untuk masuk dan keluar dari tanah asal dengan bebas. Dengan cara ini, kecuali jika kamu berniat untuk meninggalkan tanah asal, kehendak tanah asal tidak akan secara aktif menolakmu. Lu Yuan terkejut dan segera berkata, terima kasih, senior. Fungsi ini sangat berguna bagi Lu Yuan. Sayangnya, fungsi ini tidak ada sebelumnya. Kalau tidak, Lu Yuan dapat tinggal di tanah asal sepanjang hari dan kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada sekarang. Tidak buruk untuk memilikinya sekarang. Setidaknya dia tidak perlu khawatir akan dikeluarkan oleh kesadaran tanah asal ketika waktunya habis. Naga Fatamorgana itu tersenyum. Apakah ada masalah lain? Lu Yuan berpikir sejenak dan mendapati bahwa tidak ada masalah dengannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas penjelasanmu, senior. Aku tidak punya pertanyaan lagi. Naga Fatamorgana itu mengangguk. Kalau begitu, kembalilah dan berkultivasilah dengan baik. Kalau begitu, junior ini akan pergi. Oh benar, jika kau punya waktu, pergilah ke penjaga lain dan dapatkan pecahan lainnya. Aku mengerti. Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal pada naga Fatamorgana dan meninggalkan hutan berkabut. Saat berikutnya, dia muncul di kota awan putih. Dia masih senang. Dia harus mengakui bahwa dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanannya ke naga Fatamorgana. Dia tidak hanya mengatur arah pemahamannya,
tetapi dia juga memperoleh wewenang untuk masuk dan keluar dari tanah asal dengan bebas. Kemudian, Lu Yuan mengemukakan pikirannya pada pertanyaan sebelumnya. Haruskah dia pergi ke organisasi mutasi terlebih dahulu? Setelah berpikir lama, Lu Yuan memutuskan untuk merekam gen transenden terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia bisa tinggal di tanah asal selamanya. Bahkan jika dia membutuhkan 100 tahun untuk memahami hati nomologis, dia hanya akan mampu berkultivasi di tanah asal selama kurang dari 10 tahun di dunia nyata. Ras spiritual dan organisasi mutasi ras binatang telah ada selama ratusan juta tahun. Tidak ada hal besar yang terjadi sebelumnya, jadi tidak mungkin ada hal besar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, kan? Setelah Lu Yuan mengambil keputusan, dia berpikir sejenak dan mengeluarkan kristal komunikasinya untuk menghubungi Ruo Shui. Cahaya putih menyala dan segera, wajah elegan Ruo Shui muncul di kristal komunikasi. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Ah Yuan, aku sudah lama tidak menghubungimu. Kenapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Lu Yuan berkata dengan serius. Senior Ruo Shui, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Melihat keseriusan Lu Yuan, ekspresi Ruo Shui juga menjadi serius. Begini, aku berencana untuk mengasingkan diri selama beberapa waktu untuk memahami hukum. Pemahaman hukum nomologis, Nuliam. Ruo Shui tertegun lalu matanya terbelalak. Mungkinkah semua genmu telah diasah hingga sempurna? Secara umum, hanya setelah semua gen diasah hingga sempurna dan seseorang telah mencapai batas dewa perang, tanpa ada lagi ruang untuk perbaikan, barulah seseorang akan mencoba memahami hukum, bukan? Ruo Shui baru bisa memikirkan kemungkinan ini ketika Lu Yuan tiba-tiba memahami hukum tersebut. Lu Yuan mengangguk sedikit. Ruo Shui terdiam sejenak. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sungguh sulit dibayangkan, aku menghabiskan lebih dari 1 juta tahun dari menerobos ke level Dewa Perang hingga ke puncak penempaan. Kau hanya menghabiskan waktu kurang dari setahun, sungguh pukulan telak. Lu Yuan tertawa datar dan sedikit malu. Ini memang sedikit canggung. Namun, Ruo Shui adalah ahli level Dewa Perang dan pulih dengan sangat cepat. Dia berkata, karena kamu berencana untuk memahami hukum nomologis, maka lanjutkan saja. Dengan bakatmu dan bantuan hati nomologis, sejujurnya, jika kamu saja tidak dapat menembus ke tingkat nomologis, maka aku benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang dapat menerobos. Lu Yuan mengangguk dengan serius. Selain itu, aku tidak akan ada untuk sementara waktu. Aku harus merepotkanmu untuk mengirim Garton dan para ahli automaton lainnya. Lu Yuan secara alami membawa kembali para anggota darah mesin. Mereka sekarang dikendalikan oleh Dewa Mesin, tetapi mereka tidak kehilangan kemauan sendiri. Mereka masih memiliki kecerdasan asli mereka. Lu Yuan hanya perlu memberikan perintah tertentu, jadi mereka tidak akan kehilangan kendali saat dia menyendiri. Dengan keempat dewa pertempuran ini di sekitar, tekanan pada seluruh alam semesta akan sedikit berkurang. Ruo Shui mengangguk. Aku akan melakukannya. Setelah mengobrol dengan Ruo Shui sebentar dan memerintahkannya untuk membantu mengurus Suster King He dan 4 ras lainnya, Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kota perbaikan surga. Dia pergi ke dojo seni bela diri dan menemukan ruang kultivasi, berencana untuk mulai memahami. Lu Yuan duduk bersila di ruang kultivasi, dan Heart of Law muncul di tangannya lagi. Kali ini, tidak ada lagi kebingungan di mata Lu Yuan. Dengan sebuah pikiran, dia menyerap Heart of Law ke dalam tubuhnya. Begitu Heart of Law memasuki tubuhnya, itu berubah menjadi kekuatan misterius dan tak terduga. Lu Yuan buru-buru mengarahkan kekuatan ini ke segmen pertama dari rantai genetiknya. Gen kelas dewa, tubuh alam semesta. Itu juga gen pertama yang diukir Lu Yuan. Itu adalah gen tingkat dewa yang berevolusi dari kulit membatu yang paling biasa. Kekuatan misterius itu menyatu ke dalam segmen gen transenden pertama. Seketika, fluktuasi tak terlihat menyebar, dan segmen gen transenden pertama tiba-tiba memiliki cahaya bintang yang dalam. Saat berikutnya, kesadaran Lu Yuan menjadi tidak sadar dan seluruh dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Lu Yuan terkejut dan melihat sekelilingnya dengan kaget. Saat ini dia berada di ruang kosong. Kegelapan yang tak berujung telah melahap ruang ini, dan tidak ada cahaya sama sekali. Ini adalah... Lu Yuan mengerutkan kening dan kemudian menyadari bahwa dia tampaknya dalam keadaan sadar. Pada saat ini, setitik cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan.
Setitik cahaya putih itu seperti pedang tajam yang menembus kegelapan yang tak berujung dan menjadi pusat dari seluruh kehampaan. Tatapan Lu Yuan langsung tertarik. Tepat saat dia melihat ke pusat kehampaan, titik cahaya itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang sunyi menyebar, dan Lu Yuan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Kekuatan ini sangat misterius, seolah-olah mengandung kebenaran langit dan bumi. Kekuatan ini membuat pikiran Lu Yuan tenggelam ke dalamnya dan dia berada dalam keadaan tidak sadar untuk sesaat. Setelah itu, cahaya putih itu berangsur-angsur menghilang. Lu Yuan menemukan bahwa debu abu-abu telah muncul di kehampaan. Ini adalah kelahiran alam semesta. Lu Yuan tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah kekuatan yang dibawa oleh hati hukum. Alam semesta sebenarnya lahir dalam evolusi kesadaran Lu Yuan. Lu Yuan terkejut. Dia dengan cepat menahan pikirannya dan dengan serius merasakan setiap perubahan dalam kelahiran alam semesta. Debu yang dihasilkan oleh ledakan itu menyusut dan berputar, dan daya tarik gravitasi antara berbagai zat mengumpulkan mereka bersama-sama. Secara bertahap, nebula, domain bintang, planet, seluruh alam semesta mulai berevolusi. Bintang-bintang di alam semesta memiliki hukum misterius mereka sendiri. Itu seperti sistem yang sangat tepat. Di antara kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, jalur keseimbangan tercipta. Pada saat ini, roh Lu Yuan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam semesta ilusi ini, merasakan kelahiran, pertumbuhan, penuaan, dan kematian bintang-bintang. Ia merasakan matahari membakar inti, runtuhnya materi, dan terbentuknya lubang hitam bintang neutron. Waktu berlalu, perlahan dalam keadaan tak sadar Lu Yuan. Di kota perbaikan surga, Lu Yuan duduk bersila di ruang gravitasi. Ketika ia memahami hukum, bayangan bintang itu muncul bersama cahaya bintang. Sejak awal, bayangan itu hanya ada di permukaan tubuh Lu Yuan. Lambat laun, bayangan bintang itu menyebar ke sekeliling. Bahkan, ruang gravitasi dengan tingkat tertinggi di kota perbaikan surga pun tidak dapat menghentikan fluktuasi energi misterius ini. Tak lama kemudian, bayangan bintang muncul di langit, menyelimuti seluruh kota perbaikan surga. Semua manusia di kota perbaikan surga menatap proyeksi bintang itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. 738 kota perbaikan surga terguncang. Ini, apa ini? Seorang kaisar pertempuran peri yang berdiri di pinggir jalan berseru. Langit berbintang, bagaimana mungkin ada galaksi di lapisan atas tanah asal? Tidak, tidak, tidak. Apakah ini hantu? Dari mana hantu langit berbintang itu berasal? Ini adalah kota perbaikan surga, dan ruang di sini stabil. Bahkan retakan spasial itu seharusnya tidak dapat muncul di sini. Dari mana hantu ini berasal? Tunggu sebentar, bayangan ini sepertinya mengandung aura aneh. Apa itu? Rasanya sangat misterius, aku tidak begitu mengerti. Semua orang samar-samar dapat merasakan bahwa tampaknya ada hukum mendalam yang beredar di dalam hantu bintang ini. Namun, karena keterbatasan kekuatan mereka tidak dapat merasakan apapun secara terperinci. Mereka hanya merasakan bahwa ada masalah. Sebagian kecil ahli yang memiliki keterampilan tempur turunan dari hukum bintang tercengang di tempat. Mereka menyadari bahwa keterampilan pertempuran geno di tubuh mereka berubah. Penemuan ini segera menyebabkan para pejuang genetik ini mengungkapkan ekspresi ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa bahwa untaian genetik di tubuhku berubah? Seorang kaisar pertempuran kurcaci bintang yang kekar memiliki ekspresi ketakutan. Karena perubahan dalam rantai genetiknya, tubuhnya juga berubah. Ini membuatnya merasakan sakit yang tidak kalah dari saat dia mengukir gennya. Ekspresinya berubah sangat buruk. Bukan hanya dia, sebagian besar prajurit genetik lainnya yang memiliki teknik tempur yang berasal dari hukum bintang juga sama. Untuk sementara waktu, ada sedikit kekacauan di kota perbaikan surga. Tidak lama kemudian, aliran air tiba-tiba muncul di udara. Kemudian, sosok yang anggun dan mewah berjalan keluar dari aliran air. Itu adalah Ruo Shui. Setelah Ruo Shui mendengar laporan dari bawahannya, dia segera bergegas kembali ke kota perbaikan surga untuk melihat situasinya. Begitu dia muncul, dia melihat bayangan bintang yang menutupi seluruh kota perbaikan surga. Ini menyebabkan tubuh halus Ruo Shui sedikit gemetar saat matanya melebar karena terkejut. Aura ini, hukum. Seseorang memahami hukum. Kemudian, Ruo Shui memikirkan sesuatu dan pupil matanya menyempit. Ah Yuan, bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Sekarang,
Hantu hukum ini telah memengaruhi kenyataan. Kedalaman di dalamnya membuat Ruo Shui semakin terkejut. Jelas, ia sangat dekat untuk benar-benar memahami hukum. Bagaimana bisa begitu cepat? Dalam waktu 8 bulan yang singkat, ia telah memahami hukum sedemikian rupa. Monster macam apa ini? Kemudian, Ruo Shui mengingat berbagai penampilan Lu Yuan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ngomong-ngomong, bukankah penampilan Lu Yuan sebelumnya juga monster? Namun, kali ini, penampilannya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Lagi pula, ketika alam semesta lahir, tidak pernah ada seorang pun yang memahami hukum, dan tidak pernah ada seorang pun yang memahami hukum sedemikian rupa sehingga mereka sudah hampir menguasainya. Mata Ruo Shui berbinar. Setelah lama terdiam, dia menarik napas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh area dan menemukan bahwa ada sejumlah besar prajurit genetik di jalan yang melihat ke langit dengan ekspresi terkejut. Ruo Shui menyipitkan matanya dan suaranya yang elegan terdengar, menyebar ke seluruh kota perbaikan surga. Semuanya, aku adalah dewa pertempuran Ruo Shui. Setelah mendengar ini, banyak prajurit yang awalnya terkejut dengan kemunculan hantu di langit menjadi terkejut. Mereka menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Setelah melihat Ruo Shui, semua orang menunjukkan ekspresi hormat dan kagum. Itu Nona Ruo Shui. Nona Ruo Shui ada di sini. Sepertinya fenomena di sini ada hubungannya dengan itu. Aku ingin tahu apakah itu berbahaya. Dengan Nona Ruo Shui di sini, seharusnya tidak apa-apa, kan? Kekuatan Daren juga berada di garis depan dewa pertempuran manusia. Aku harap tidak akan terjadi apa-apa. Semua orang berdiskusi. Pada saat ini, suara Ruo Shui melanjutkan. Fenomena ini tidak berbahaya. Semuanya, jangan khawatir. Itu adalah dewa pertempuran dari ras manusia kita yang memahami hukum. Kalian bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lanjutkan kultivasi kalian. Pada titik ini, Ruo Shui memikirkan sesuatu dan berhenti sebentar. Jika keterampilan pertempuran yang tertulis terkait dengan hukum bintang, kalian bisa tinggal di sini untuk memahaminya. Kata-kata Ruo Shui menyebabkan kegemparan. Apa? Ternyata ada dewa pertempuran yang memahami hukum. Apakah ini fenomena yang disebabkan oleh pemahaman hukum? Memahami hukum sebenarnya dapat menyebabkan fenomena. Kalau begitu, bukankah itu berarti dewa pertempuran memiliki peluang besar untuk maju lebih jauh? Siapa orang hebat itu? Hukum bintang. Mungkinkah itu Lord Furious Star? Banyak Battle Saint sudah memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan hukum Battle God. Mereka semua terkejut saat ini. Ini jauh lebih mengejutkan daripada saat mereka tidak tahu banyak tentang fenomena itu sebelumnya. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh pemahaman hukum. Itu benar-benar menyebabkan fenomena seperti itu. Bukankah itu berarti ada harapan untuk melampaui level Battle God? Ini adalah tujuan dan impian banyak dewa perang. Dibandingkan dengan para bijak perang, yang lainnya sedikit bingung. Di salah satu area, seorang jenius muda dari alam kaisar perang memandang senior dari alam orang suci perang di sampingnya dan bertanya dengan ragu. Leluhur, bukankah hukum adalah kekuatan yang dikendalikan oleh dewa perang? Mengapa Anda masih ingin memahaminya? Orang bijak perang itu masih terkejut. Setelah mendengar pertanyaan tentang keajaiban rasnya, dia merenung sejenak dan kemudian berkata, awalnya, ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda pahami sekarang, tetapi karena Anda telah mengalaminya, maka saya akan memberi tahu Anda. Bahkan Dewa Perang hanya dapat menggunakan kekuatan hukum yang berasal dari pengukiran gen kelas sakral. Namun, pengendalian dan penerapan hukum adalah konsep yang sama sekali berbeda. Saya cukup beruntung mendengar Dewa Bucang mengatakan bahwa jika seseorang memahami hukum, maka seseorang dapat melampaui level Dewa Perang dan mencapai level yang sama sekali baru. Keajaiban muda itu tersentak. Kekuatan hisap yang kuat mengubah ruang di sekitarnya menjadi hampa. Dia berkata dengan kaget, melebihi level Dewa Perang. Jadi Dewa Perang bukanlah puncaknya. Sang Sein pertempuran mendesah pelan dan berkata perlahan. Jika Dewa Perang berada di puncaknya, alam semesta kita tidak akan jauh dari kehancuran. Kau mengikutiku ke invasi binatang buas eksotis kerajaan Meh. Apakah kau tidak merasakan apapun? Si jenius muda itu mengingat pengalamannya di garis pertahanan, dan sedikit rasa takut yang tersisa muncul di matanya. Kemudian, dia berkata dengan terkejut, maksudmu leluhur, di antara monster-monster itu, apakah ada pembangkit tenaga listrik yang melampaui level Dewa Perang? Sang Sein pertempuran mengangguk perlahan. Ya,
Benar, jika sebelumnya, aku khawatir kita mungkin tidak dapat menghentikan binatang bermutasi itu. Namun, sekarang berbeda. Pada titik ini, sedikit fanatisme muncul di mata Sang Sein pertempuran. Jika benar-benar ada dewa perang yang telah mencapai level hukum, maka alam semesta kita mungkin dapat terus bertahan hidup. Bahkan darah si jenius ini mendidih saat dia mendengarkan. Matanya dipenuhi dengan fanatisme saat dia melihat hantu bintang itu. Dia dianggap sebagai anak ajaib terkuat di klan dan dimanja oleh leluhurnya. Dia memiliki peluang besar untuk mencapai level petarung di masa depan. Namun, level dewa pertempuran hanyalah kemewahan sesekali baginya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada dewa pertempuran yang telah melangkah ke jalur level yang lebih tinggi. Terlebih lagi, sepertinya dia akan segera berhasil. Hal ini menyebabkan tatapan hormat muncul di mata anak ajaib muda ini. Di wilayah lain, Sein pertempuran silas dari ras kurcaci bintang saat ini tengah merasakan perubahan yang disebabkan oleh gen yang terukir di tubuhnya. Awalnya, ia menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi ketika mendengar kata-kata Ruo Shui, matanya langsung berbinar. Ia menahan rasa sakit itu dan berkata kepada seorang kaisar pertempuran kurcaci bintang di sampingnya. Cepatlah, beritahu semua anggota klan yang bisa datang dan mengukir gen bintang mereka untuk kembali ke kota surga. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang Sein pertempuran, kendali silas atas gennya sendiri secara alami tidaklah rendah. Ia sudah bisa merasakan bahwa gen bintang di tubuhnya berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah evolusi gen di tubuhnya. Belum pernah ada hal yang begitu mengejutkan sebelumnya. Bagi setiap pejuang genetik, ini adalah kesempatan yang tidak dapat mereka tolak. Satu-satunya hal yang membuat Silas merasa menyesal adalah meskipun gen tingkat Sein di tubuhnya juga sedang dioptimalkan, itu tidak sehebat gen lainnya. Jika tidak, Silas bahkan mungkin dapat menuliskan gen kelas dewa di tingkat santo pertempuran. Silas menghela napas dan terkejut dengan senang. Ketika kesempatan beruntungnya berakhir, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa pertempuran. Awalnya, dengan fondasinya, hampir mustahil baginya untuk maju ke tingkat dewa pertempuran, tetapi sekarang dia mendapatkannya. Kata-kata Ruo Shui menyebabkan seluruh kota perbaikan surga bergerak. Terutama ketika dia melihat kekuatan bintang-bintang muncul di sekitar orang-orang di sampingnya. Mereka bergema dengan hantu di langit, dan aura mereka terus-menerus menjadi lebih kuat. Ini membuat mereka mengerti bahwa seperti yang dikatakan Lady Ruo Shui, keterampilan tempur yang terkait dengan hukum bintang-bintang akan dipanen di sini. Banyak orang terkejut dengan senang. Beberapa dari mereka pergi untuk memberitahu kerabat dan teman-teman mereka yang memiliki keterampilan tempur yang sama, sementara yang lain sangat kesal. Mereka sebenarnya tidak mendapatkan bagian dari kesempatan sebesar itu. Untuk sementara waktu, kota perbaikan surga bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun, dengan Ruo Shui yang mengawasi dari langit, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tatapan Ruo Shui menyapu ke bawah lalu menatap ke atas ke arah hantu bintang di langit. Dia sedikit kesal. Sayang sekali, dia tidak memiliki gen sistem bintang. Kalau tidak, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memahami hukum bintang. Namun, mata Ruo Shui berbinar saat dia mengeluarkan kristal komunikasinya dan memberitahu bintang yang berang. Bintang yang berang adalah hukum bintang yang dia pahami. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari hantu bintang ini, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Jika memungkinkan, Ruo Shui berharap Nusing bisa menerobos dan mencapai tingkat hukum. Dengan cara ini, mungkin ada 2 tingkat hukum nomologis dalam ras manusia. Pada saat itu, mereka akan memiliki kepercayaan diri bahkan jika mereka harus menghadapi sarang induk binatang buas yang eksotis. Setelah menerima pemberitahuan Ruo Shui, Nusing bergegas ke kota perbaikan surga dari celah tersebut. Cahaya bintang bersinar dan tubuhnya muncul di samping Ruo Shui. Ruo Shui memandang Nusing yang sedang menatap bayangan bintang dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu punya wawasan?" 739 sejumlah besar asal kosmik. Nusing tidak menjawab pertanyaan Ruo Shui. Pada saat ini, Nusing menatap kosong ke arah hantu itu. Kekuatan bintang melonjak di sekelilingnya dan beresonansi dengan hantu di langit. Ketika Ruo Shui melihat ini, dia menghembuskan napas sedikit dan memperlihatkan senyuman. Tampaknya fenomena ini memang sangat membantu bintang yang berang. Ruo Shui tidak mengganggu Nusing. Sebaliknya,
Dia tetap di samping untuk melindungi Nusing dan Lu Yuan yang sedang memahami kekuatan hukum. Di Villa Lu Yuan, Li Qinghe dan yang lainnya secara alami memperhatikan bayangan berbintang yang memenuhi langit. Tidak seperti yang lain, mereka telah mendengar bahwa Lu Yuan berencana untuk memahami hukum bintang. Setelah hantu bintang muncul, mereka segera menjadi bersemangat. Li Qinghe menyilangkan lengannya di dadanya, menonjolkan sosoknya yang mengesankan. Dia tersenyum dan berkata, "Melihat gerakan ini, apakah adik Yuan akan berhasil?" Melihat bintang-bintang di langit, dia tersenyum. Bahkan jika ahli tingkat dewa perang lainnya menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba memahami kekuatan hukum, itu tetap bukan masalah bagi Ah Yuan. Yang lain mengangguk setuju, wajah mereka penuh dengan senyuman. Pada saat ini, di ruang gravitasi, Lu Yuan duduk bersila di lantai dan sedikit mengernyit. Dalam kesadarannya, Lu Yuan melayang di alam semesta yang sangat besar, menyaksikan kelahiran dan kematian bintang-bintang. Alisnya berkerut erat saat dia merasakan berbagai hukum yang mendalam. Wajahnya membawa jejak kesusahan. Selama periode waktu ini, dengan bantuan jantung hukum, Lu Yuan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum bintang-bintang. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak jauh dari menguasainya sepenuhnya. Namun, pada titik ini, Lu Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa hukum dan makna mendalam yang tersisa telah menjadi misterius dan sulit dipahami. Dia tidak dapat memahaminya sejenak. Tepat saat Lu Yuan dalam kesulitan, kubus evolusi di tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru tua. Cahaya biru tua ini sangat mirip dengan kecemerlangan bintang-bintang dan terus menyebar di tubuh Lu Yuan. Saat cahaya bintang menyebar, makna mendalam dari kelahiran dan kematian bintang menjadi semakin mendalam dalam kesadaran Lu Yuan. Dia menyadari bahwa dia benar-benar dapat mulai memahami misteri yang mendalam ini. Ini mengejutkan Lu Yuan sejenak dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah ini efek dari kubus evolusi? Seperti yang diharapkan, Naga Meraj Senior benar. Kubus evolusi telah memberikan banyak bantuan dalam memahami hukum bintang. Dia buru-buru menahan pikirannya dan terus fokus untuk memahami kekuatan hukum. Waktu berlalu. 3 tahun telah berlalu sejak bintang itu muncul di kota perbaikan surga. Bahkan di dunia nyata, beberapa bulan telah berlalu. Beberapa bulan bukanlah waktu yang singkat bagi orang biasa, tetapi bagi seluruh alam semesta, itu hanyalah sesaat. Secara keseluruhan, seluruh alam semesta masih relatif tenang. Di bawah pengepungan sejumlah besar prajurit sarang pikiran mesin dari kerajaan mesin, jumlah binatang buas eksotis menurun. Situasi manusia, binatang buas, dan roh tetap sama. Meskipun masih akan ada mutasi dari waktu ke waktu, tidak ada yang namanya kerajaan Meh yang ditembus. Pada saat ini, di sebuah planet terpencil di wilayah binatang buas, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak. 3 binatang buas raksasa dengan aura yang sangat kuat, pola hijau di tubuh mereka, dan api hijau menyala di mata mereka berjalan keluar dari ruang yang terkoyak. Salah satu dari 3 binatang buas itu adalah ular piton hitam berkepala 3, dan yang lainnya memiliki kepala yang ganas seperti harimau atau macan tutul, tetapi kulitnya ditutupi sisik biru muda. Yang terakhir adalah rubah dengan bulu merah darah dan 4 ekor. Setelah 3 binatang buas itu muncul, tatapan mereka saling menyapu, dan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Pada saat ini, sebuah batu putih keabu-abuan yang tidak mencolok tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, batu itu mulai berubah bentuk. Segera, sebuah sosok besar yang terbuat dari batu putih keabu-abuan dengan lava hijau yang mengalir di atasnya muncul. Dia memutar lehernya dan berkata dengan suara rendah, "Kalian bertiga agak lambat." Pemimpin dari 3 binatang buas itu adalah ular piton hitam berkepala 3. Kepala di tengah kepalanya menjulurkan lidahnya dan menatap dingin ke arah roh batu di depannya. "Spark, ini belum waktunya." Roh batu Spark meregang dengan malas, dan tanah di sekitarnya bergetar. Dia berkata, "Tidak masalah. Kamu seharusnya menerima orakel dewaku, kan?" Ular piton hitam mendesis beberapa kali, dan kemudian suaranya yang dingin melanjutkan. "Apakah ini tentang penghancuran Hive Mind mesin? Masalahnya telah meledak begitu banyak sehingga bahkan tanpa orakel dewa kita tahu. Tentu saja, kita juga menerima orakel." Setelah dia selesai berbicara, ekspresi mendalam muncul di mata ketiga timnya. "Dewaku berkata bahwa tubuh turun sang penguasa juga hancur. Sejujurnya, jika bukan karena peramal dewaku, aku tidak akan mempercayainya." Spark menggaruk kepalanya dan duduk di tanah. Tanah bergetar lagi,
dan retakan muncul di kedalaman. Bukankah begitu? Bahkan jika penguasa itu adalah seorang keturunan, dia seharusnya mendekati level nomologis, kan? Keberadaan seperti itu seharusnya tak terkalahkan di alam semesta kita. Aku tidak menyangka akan ada lawan. Aku tidak percaya. Binatang-binatang lainnya mengangguk setuju. Ya Tuhan, kami berharap dapat mempercepat kelahiran tubuh keturunan kedua penguasa itu. Apa yang akan kalian lakukan? Mari kita bicara. Spark menatap ketiga dewa perang. Ketiga dewa perang binatang tentu tahu mengapa Spark datang. Mereka saling memandang, lalu rubah dengan bulu berwarna darah itu berbicara. Suaranya seperti suara gadis yang lembut saat dia berkata dengan lembut. Jika aku ingin cepat memelihara tubuh keturunan kedua penguasa itu, aku membutuhkan sejumlah besar asal kosmik. Berdasarkan situasi saat ini, hanya ada satu cara untuk mendapatkan sejumlah besar asal alam semesta. Spark menatap rubah merah darah itu. Mei Hong, apa itu? Tanah asal. Mei Hong tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Spark tertegun sejenak. Kemudian, dia memukul tanah, dan tanah itu langsung terbelah. Benar sekali. Jika dia bisa mengikis sebagian tanah asal, dia memang bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjarah sejumlah besar asal alam semesta. Dengan cara ini, itu memang bisa mempercepat kelahiran kedua penguasa. Mei Hong dan dua dewa pertempuran binatang lainnya tersenyum. Adapun cara untuk mengikis tanah asal, kita harus meminta berkat Tuhan. Aku mengerti. Spark mengangguk. Berbicara sampai titik ini, Spark memikirkan sesuatu. Dia melihat beberapa dari mereka dan berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menyelidiki ahli yang menghancurkan darah mesin? Pemimpin ular piton berkepala 3 itu mengangguk sedikit dan berkata, aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Itu manusia. Aku dengar itu manusia. Kita masih perlu menyelidiki lebih lanjut. Sejauh ini semua yang kita ketahui tentangnya. Seolah-olah seseorang menghapus informasinya. Mei Hong tidak terkejut. Karena dia adalah dewa pertempuran yang sangat kuat dan merupakan kartu truf umat manusia, dewa pertempuran manusia lainnya pasti akan secara sadar melindungi informasi pribadinya. Akan sangat sulit untuk menyelidiki detailnya. Mendengar ini, semua orang terdiam sejenak. Kemudian, Spark berkata, tidak peduli seberapa kuat dia, selama kedua penguasa berhasil melahirkannya, mereka pasti akan dapat membunuh manusia itu. Ketiga dewa pertempuran binatang mengangguk. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kedua penguasa yang kuat itu. Kalau begitu, mari kita kembali dan bersiap untuk mengambil tindakan. Tingkat atas tanah asal, Gurun Kemalangan. Ini adalah daerah yang sangat terpencil. Ada beberapa kutukan kemalangan aneh yang tertinggal di sana. Para pejuang genetik yang menjelajah di sini seringkali terjerat oleh kutukan, dan keberuntungan mereka akan menjadi buruk. Tentu saja, bagi para pejuang genetik yang kuat, efek kutukan ini sebenarnya sangat biasa. Kutukan ini dapat dihindari dengan sedikit perhatian. Pada saat ini, retakan perlahan muncul di langit di atas Wilderness of Misfortune yang gelap. Awalnya, pejuang genetik hanya melirik ke arah hutan belantara dan berhenti memperhatikannya. Lagi pula, di lapisan atas Land of Origin, selain kota-kota utama Origin seperti Heaven Mending City dan Life Creation City, ruang di wilayah lain tidak stabil, dan retakan spasial sangat mudah muncul. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Namun, segera, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Retakan spasial itu semakin membesar. Secara bertahap, retakan itu menyebar hingga 1000 km, hampir membelah seluruh langit menjadi 2 bagian. Apa itu? Bagaimana bisa ada retakan spasial sebesar itu? Apa yang terjadi? Kelompok pejuang genetik itu terkejut. Sekelompok elf yang dipimpin oleh seorang Battle Emperor dan dibentuk oleh banyak Battle Emperor tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah hening sejenak, Kaisar Pertempuran yang memimpin kembali sadar dan buru-buru berkata, cepat pergi, aku merasakan bahaya. Yang lain juga terbangun dan berbalik untuk terbang keluar dari Wilderness of Misfortune. Namun, pada saat ini, serangkaian api hijau menyala di celah spasial, dan aura jahat yang mengerikan meluap. Seluruh celah spasial diterangi oleh mutasi hijau jahat ini. Beberapa binatang buas biasa di hutan belantara diserang oleh aura mutasi, dan mereka semua meraung dengan marah dan mulai bermutasi. Setelah menyerap sejumlah besar aura mutasi, binatang bermutasi segera mengalami tingkat mutasi yang lebih dalam, dan aura mereka meningkat pesat.
Ketika para pejuang genetik di hutan belantara melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak tak percaya. Ya, itu celah spasial, lari. Kelompok pejuang genetik dapat merasakan aura mutasi yang terus meningkat di sekeliling mereka. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua bergegas keluar. Tepat saat kelompok prajurit genetik hendak melarikan diri, sejumlah sosok dengan cepat melewati kobaran api hijau dan melayang di udara. Pemimpinnya adalah Rock Spirit Spark raksasa. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia menyeringai. Matanya berubah menjadi hijau tua saat dia berkata, "Teman-teman, mari kita lihat baik-baik tanah asal ini." Raung, para raja, pertempuran, kaisar pertempuran, dan bahkan Sein pertempuran dari ras roh meraung. Aura mereka yang mengerikan menyebabkan ruang bergetar 740 transformasi bayangan hukum. Dengan suara gemuruh, sejumlah besar makhluk bermutasi menyerbu ke arah para pejuang genetik di padang gurun kesialan. Pada saat yang sama, api hijau di sekitar tubuh Spark terbakar dan melonjak. Semua api meluap dan menyebar ke segala arah. Dia tidak pernah lupa bahwa tujuannya adalah untuk mengikis tanah asal dan melahap asal-usul alam semesta. Ketika celah spasial yang besar muncul di padang gurun kesialan, celah spasial juga muncul di tanah asal ras mesin, ras roh, dan ras binatang. Dewa pertempuran yang kuat memimpin sekelompok petapa pertempuran dan pembangkit tenaga mutan di bawah petapa pertempuran keluar dan mulai mengikis tanah asal. Untuk sementara waktu, api mutan membakar dengan ganas di lapisan atas tanah asal. Di area tempat celah spasial muncul, sejumlah besar binatang mutan yang kuat lahir dan mulai memberontak. Sebagian besar pejuang genetik yang tinggal di area itu dikepung dan diserang. Bahkan ada sejumlah besar prajurit genetik yang tewas. Kota perbaikan surga, aura kuat dari level dewa pertempuran, serta aura jahat yang sangat menakutkan itu, menyebar. Bahkan para ahli di kota perbaikan surga dapat merasakannya. Sejumlah besar ahli mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah aura itu dengan kaget. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa seperti mengalami mutasi? Apakah itu imajinasiku? Petik 2. Kurasa aku juga bisa merasakannya. Tampaknya ada aura yang sangat kuat. Itu level dewa pertempuran. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada aura yang begitu kuat dan menakutkan di level atas tanah asal? Bagaimana bisa ada dewa pertempuran yang bermutasi begitu kuat? Semua orang terkejut dan agak tidak percaya. Sementara semua orang berbicara, Ruo Shui, yang berada di samping Furious Star, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Mata biru tuanya tampak mengandung gelombang yang bergejolak. Dia menyipitkan matanya, dan sedikit kedinginan muncul di matanya. Orang-orang dari organisasi mutasi, Ordo Bencana dan Darah Mesin telah dihancurkan, ras roh dan ras binatang. Mengapa dia ada di sini? Dia melirik Furious Star, yang sedang memahami hukum dan tidak menyadari apapun. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengeluarkan kristal komunikasinya. Kristal komunikasi itu menyala, dan seorang wanita cantik dengan rambut biru panjang muncul. "Tuan," wanita itu melihat Ruo Shui dan menyapanya. "Tinggalkan tanah asal dan beritahu ke Luo dan Bucang untuk masuk." Wanita berambut biru itu menatap Ruo Shui dengan heran, tetapi dia tidak banyak bertanya dan mengangguk. Cahaya pada kristal komunikasi perlahan menghilang. Kristal komunikasi di tangan Ruo Shui menghilang. Dia melihat ke arah Wilderness of Misfortune dan sedikit menyipitkan matanya. Pada akhirnya, Ruo Shui tetap tidak pergi ke area mutasi sendirian. Meskipun membersihkan area mutasi sangat penting, yang terpenting sekarang adalah Lu Yuan, yang sedang memahami hukum di kota perbaikan surga. Ruo Shui sedikit khawatir bahwa ini adalah tipu daya organisasi mutasi untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Jika dia pergi, dewa pertempuran organisasi mutasi akan mengganggu pemahaman Lu Yuan dan kerugiannya akan lebih besar. Dia menoleh dan melihat ke arah dojo seni bela diri di kota perbaikan langit. Dia dengan paksa menekan kecemasan di hatinya dan mendesah pelan di dalam hatinya. "Ah Yuan, kamu harus bergegas." Meskipun pemahaman Lu Yuan terganggu dan tidak menyakitinya, berapa kali kesempatan seperti itu bisa terjadi dalam hidupnya. Jika Lu Yuan tidak bisa memiliki pemahaman yang baik di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa memahami hukum bintang lagi. Ruo Shui tidak ingin mengganggu kemajuan pemahaman Lu Yuan kecuali jika benar-benar diperlukan. Kilatan tajam melintas di matanya. Dia kemudian mengeluarkan kristal komunikasinya lagi. Cahaya putih menyala, dan segera,
wanita berambut biru lain dengan penampilan berbeda muncul. Tuan, organisasi mutasi telah menyerbu tanah asal. Kumpulkan orang-orangmu dan bersiaplah untuk menunggu seseorang membawamu untuk membantu. Ya, Tuan. Demikian pula, di dojo seni bela diri, Li Qinghe dan yang lainnya telah berkultivasi dengan tekun. Karena melimpahnya sumber daya kultivasi, Si Tingsui dan Rebecca telah menyempurnakan gen kelas raja mereka hingga sempurna dalam 3 tahun yang mereka habiskan di tanah asal. Mereka telah menerobos ke alam raja tempur sejak lama, dan dengan tambahan pelatihan terbaru mereka, kecepatan kultivasi mereka tidak mengejutkan. Sekarang, dia hanya perlu mematahkan batasan gen dan menjadi kaisar tempur. Semua orang menyempurnakan gen orang suci mereka. Kesulitan dalam memurnikan gen tingkat orang suci tentu jauh lebih tinggi daripada memurnikan gen raja. Mereka tidak seperti Lu Yuan, yang dapat mencapai tingkat kecepatan kultivasi yang berlebihan. Bahkan dengan sumber daya mereka saat ini, akan butuh waktu lama di dunia nyata bagi mereka untuk menerobos. Mungkin butuh lebih dari 10 tahun, puluhan tahun, atau bahkan 100 tahun. Ini karena mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Setelah menyerap semua jenis buah spiritual dan cairan spiritual, fondasi mereka sangat kokoh dan kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Kalau tidak, itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Pada saat ini, beberapa orang yang sedang berkultivasi terbangun oleh aura yang menakutkan. Semua orang meninggalkan aula pelatihan dan pergi keluar. Lingling, apa yang terjadi? Emi berjalan menghampiri Wang Lingling begitu melihatnya. Wang Lingling masih memiliki senyum lembut di wajah cantiknya, tetapi matanya sedikit serius. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi..." Dia melihat ke arah asal aura itu dan matanya berkedip. Itu sedikit seperti aura yang bermutasi. Ana mengerutkan kening dan berkata, "Tanya saja." Dia berjalan ke sisi jalan. Dua kaisar pertempuran sedang berdiskusi dengan suara rendah. Mereka sedang terburu-buru. Pada saat ini, mereka merasakan tekanan berat yang membuat napas mereka melambat. Mereka berdua mendongak dan tercengang ketika mereka melihat gadis itu. Ye Mei di depan mereka ini jelas hanya seorang kaisar pertempuran, tingkat kultivasi yang sama dengan mereka. Mengapa mereka merasa seolah-olah telah bertemu dengan kaisar perang? Tidak, bahkan perasaan itu seperti bertemu dengan seorang santo perang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat saat mereka berdua tercengang, nada sombong yang selama ini disembunyikan di depan Li Qinghe dan yang lainnya terdengar. Apa yang terjadi? Mengapa ada aura yang begitu kuat di luar? Mendengar ini, salah satu kaisar perang menjawab secara naluriah. Saya mendengar bahwa ras roh dan organisasi mutasi ras binatang telah menyerbu. Itu pasti sama dengan invasi ordo bencana alam. Kaisar perang baru sadar kembali setelah dia selesai berbicara. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menatap Ye Mei dengan mata yang dipenuhi keterkejutan. Di bawah tekanan yang begitu kuat, dia benar-benar secara naluriah menyerah. Monster macam apa Ye Mei ini? Ketika dia mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba teringat pada mutation rift yang dia temui di hutan abadi. Jika Ah Yuan tidak ada di sana, Night Cham akan kehilangan beberapa orang untuk keluar dari pengepungan. Dia tidak menyangka akan ada invasi. Terlebih lagi, itu adalah organisasi yang bermutasi dari ras roh dan ras binatang. Tatapan dingin melintas di matanya. Dia menatap kaisar pertempuran yang gugup dan berkata, "Kalian bisa pergi." Kedua kaisar pertempuran itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka dengan cepat mengembuskan napas dan terbang jauh dengan kepala tertunduk, seolah-olah ada monster yang menakutkan di belakang mereka. "Tasya, kau membuat mereka takut." Yue Suang tersenyum dan menyilangkan lengannya. Mereka memperhatikan situasi di sini dan tentu saja mendengar percakapan itu. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum. "Mereka terlalu lemah. Saudari Suang Yue, apakah kamu mendengarnya? Itu adalah invasi yang mirip dengan yang dilakukan oleh Ordo Bencana Alam. Apa yang harus kita lakukan?" Li Qinghe menyipitkan matanya dan berkata, "Mengapa kita tidak menghubungi Tuan Tua Heaven Abyss setiap malam? Mari kita lihat apakah mereka ingin mengorganisasikan kelompok untuk melawan orang-orang itu. Kita akan pergi dan membantu juga." Kekuatan mereka saat ini hanya di tingkat Raja Pertempuran, Si Tingsui dan Rebecca. Sisanya dari mereka semua telah diukir dengan gen orang suci, jadi mereka hampir tidak berada di tingkat orang suci pertempuran. Mereka mungkin sedikit lebih lemah, tetapi mereka masih bisa melawan orang suci pertempuran.
Dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama, mereka bahkan dapat membunuh 1 atau 2 orang suci pertempuran. Yeye, yang tidak memiliki ekspresi di wajah cantiknya, mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Bagus. Tepat saat Yeye mengeluarkan kristal komunikasinya dan hendak menghubungi orang suci jurang surga, proyeksi bintang yang biasa mereka lihat di atas kota perbaikan surga tiba-tiba berfluktuasi. Bintang-bintang di dalam bayangan itu terus meledak, berubah menjadi debu bintang. Kemudian, mereka berputar dan menyatu menjadi bintang-bintang, membentuk galaksi. Aura misterius menyebar ke segala arah saat bayangan itu berubah. Para prajurit kota perbaikan surga yang awalnya gugup karena invasi mutasi merasakan hal ini saat ini. Mereka menatap hantu bintang di langit dengan kaget dan bingung. Di langit, Ruo Shui secara alami segera menyadari hal ini. Dia menatap hantu di langit dan ekspresinya berubah drastis. Sialan, mungkinkah dia terpengaruh oleh kelompok bermutasi itu? Wajahnya yang awalnya anggun berubah dingin saat ini. Jika Lu Yuan benar-benar terpengaruh oleh ini, maka seluruh umat manusia, tidak, itu adalah kerugian terbesar di seluruh alam semesta. Pada saat ini, aliran cahaya bintang yang samar beredar di sekitar tubuhnya. Cahaya bintang di sekitar Furious Star, yang telah menatap hantu di langit, tiba-tiba melonjak. Namun, cahaya bintang ini hanya bertahan sesaat. Kemudian, wajahnya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Tampaknya ada beberapa pecahan bintang di darahnya, bersinar terang. Wajahnya sedikit pucat, tetapi ada kegembiraan di wajahnya. Ruo Shui melihat ini dan dengan cepat bertanya. Bintang yang marah, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana pemahaman hukumnya sekarang? Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Pemahaman Ah Yuan terganggu. Ekspresi bintang yang marah sangat aneh. Dia tersenyum penuh semangat, tetapi dia juga sedikit kecewa dan getir. Ekspresinya terus berubah. Mendengar kata-kata Ruo Shui, dia tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Pemahamannya terputus. Tidak, bagaimana mungkin? Itu akan berhasil. Itu akan segera berhasil. Ekspresinya sangat gembira saat dia menatap bayangan bintang yang terus berubah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, dia menunjukkan sedikit kekecewaan dan mendesah. Sayang sekali aku tidak bisa terus memahaminya.